Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalimat mulia, kalimat suci yang selalu terucapkan juga dari lisan yang suci, yang beriman kepada Sang Pencipta Allah. Kita sangat yakin sebagai seorang muslim bahwasanya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan kecuali Allah. Dia zat yang tunggal, esa, maha kuat, maha adil, maha bijaksana. Tidak ada sekutu bersamanya dalam setiap kegiatannya. Dan dia dengan kemahasempurnaannya telah memudahkan kita agar bisa berhubungan dengannya dengan kalimat sederhana, Alhamdulillah. Dia telah menjadikan kalimat ini sebagai tanda terima kasih kita kepadanya setelah kita diciptakan dan dipenuhi segala kebutuhan. Maka jadilah orang yang selalu membasahi bibir dan lidahnya dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada utusan Sang Pencipta Allah, manusia terbaik yang paling sempurna jalur nasabnya, ilmunya, fisiknya, orang yang paling layak menjadi suri tauladan. Semua kesuksesan dunia dan juga akhirat ada pada manusia terbaik ini. Dia telah berhasil menjadi seorang suami yang baik, ayah yang baik, sahabat yang baik, guru yang baik, pedagang yang baik, dan juga panduan yang diajarkan olehnya dari Sang Pencipta Allah membawa kepada kebahagiaan akhirat juga untuk masuk dalam surga. Siapa yang mengikuti manusia terbaik ini pasti akan sukses seperti dia. Dan itulah tujuannya Sang Pencipta Allah memerintahkan kita untuk menjadikannya sebagai suri tauladan. Dan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah secara langsung dengan 10 kali tambahan rahmat, yang berarti pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka selain memuji Allah, Alhamdulillah, kita juga dianjurkan agar membasahi lidah dan bibir kita dengan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya berterima kasih karena waktu dan kesempatan yang diberikan di Malaysia ini. Mudah-mudahan semua kita, terutama saya yang mengucapkan, diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala niatnya, dan seluruh jemaah yang hadir mendengarkan, mengikuti baik secara langsung ataupun live ataupun nanti diulangi setelah di-upload di medsos. Maka tujuan kita insyaAllah tidak lain kecuali menjalankan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Saling memberikan peringatanlah karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga baginda Nabi SAW mengatakan, ad-dinun nasihah. Agama ini semuanya isinya nasihat. Kita dalam Islam tidak dianjurkan atau tidak perlu melihat siapa yang bicara, tetapi apa yang dibicarakan. Kalau yang disampaikan itu kebenaran, qala Allah, qala Rasul, Allah berfirman, menyampaikan hukumnya, Rasulullah SAW menjelaskan, maka kita menerimanya. Begitulah sifat orang mukmin yang diceritakan dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak seorang laki-laki yang beriman dan perempuan yang mengaku juga beriman, kalau Allah dan Rasulnya telah mengucapkan satu hukum, mereka masih punya pilihan yang lain. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan bahas judul indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta Allah. Sekarang ada pertanyaan kecil saya. Ini bahasa Indonesia jelas ya? Nggak apa-apa? Bisa ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah kenal sama Allah belum? Ada yang punya jawaban? Siapa Tuhan Anda? Sudah tahu Allah belum? Atau hanya sekedar warisan dari orang tua? Bahwasanya kamu muslim nak ya, terus Bapak Ibu jalankan Islam begitu saja. Atau karena kebetulan hanya dapat pelajaran di sekolah. Pernah nggak di dalam kehidupan kita ini kita pertemukan realita di lapangan sama fakta adanya Allah?
Karena Allah nggak kelihatan. Sudah pernah lakukan itu? Ya? Kenapa senyap ini orang Malaysia? Jadi kita harus bisa menguatkan ilmu agama ini dengan realita lapangan. Apa yang kita temukan sehari-hari. Saya akan coba di awal pembukaan ceramah kita ini mempertemukan itu. Jadi teman-teman nanti kalau sholat tahu Allah itu ada. Sehingga khusyuk, enak. Kalau ngaji itu baca Quran, tahu ini adalah perkataan Allah Tuhan. Kalau lagi puasa Ramadan, tahu ini akan ada balasannya nanti di akhirat. Tahu, yakin ada surga, ada kehidupan alam barzah, ada. Itu bukan hanya sekedar dengar secara teori, realitanya apa. Kita akan mulai dulu poin pertama, pembukaan ceramah kita ini. Allah itu gaib, tidak nampak, tidak kelihatan. Baik, bagaimana kita bisa meyakini dulu itu? Poin pertama, dalam jawaban poin pertama ini, ada banyak realita dalam kehidupan kita, itu gaib juga, tetapi kita bisa rasakan. Seperti contoh, tiap hari kita rasakan, lapar. Kalau kita mau makan, lapar. Haus, minum. Ya. Kalau capek, kita tidur. Kita bisa suka sama orang. Kita bisa benci sama orang. Bisa dirasakan gak semua itu? Baik, pertanyaan kecil. Nampak gak? Bagaimana bisa seseorang begitu yakin tentang masalah itu, tidak nampak pada dia, tapi dia yakin ada? Karena dia bisa rasakan keberadaannya. Ya. Benar gak ini? Saya berharap ini teman-teman diikuti poin demi poin ya. Karena ada tujuan utama nanti di mana kita ingin target ibadah yang kita lakukan itu betul-betul kita tahu ini adalah ada zat yang maha kuasa, yang maha besar yang sedang kita sembahin. Itulah judul kita, indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta Allah. Jadi ada hal-hal gaib yang kita tidak nampak dengan mata, tapi kita bisa rasakan. Berarti di alam kita ini memang ada yang zahir, ada yang gaib. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Dan itu kita bisa rasakan keberadaannya. Potensi ini ada. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta memberikan supaya kita tahu memang ada yang gaib. Apalagi rukun iman kita yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, ya, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Ini umumnya gaib. Sekarang nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, ini semua kita cuma dengar namanya. Kita nggak pernah tahu mukanya, nggak pernah interaksi, nggak pernah ngomong. Gaib juga bagi kita. Bagaimana bisa memunculkan? Karena ada potensi tadi itu. Baik, lebih jauh lagi, lebih dalam kita masuk masalah ini. Kita mulai dengan orang yang menolak adanya Tuhan. Faham ateis ya. Iya betul ya? Baik. Mereka bilang tidak ada Tuhan, nggak ada pencipta, ini terjadi begitu saja. Dan dalam pemahaman orang-orang ateis ini, penduduk bumi yang paling canggih manusia. Yang paling canggih manusia. Karena manusia bisa buat pesawat, bisa buat kereta api, bisa buat mobil, bisa sekarang ya handphone, segala macam. Maka mereka mengakui kalau manusia ini penduduk bumi paling canggih. Mereka nggak yakin ada Tuhan. Baik, kita sekarang berjalan dengan akal fikiran mereka. Kita ini sekarang semua manusia. Pertanyaan kecil, kalau kita ini dianggap penduduk bumi yang paling canggih, kira-kira kita tanya diri kita sendiri, apa andil kita di air ini atau setetes air? Kita hanya merasakan haus tanpa, kalau orang ateis ya, kalau mereka bilang tidak ada Tuhan, tanpa mereka bertanya dari mana dia, dari mana rasa haus itu, dan dari mana air ini yang bisa menghilangkan. Kenapa bukan makanan yang menghilangkan haus? Kenapa harus ini? Kenapa harus air? Seperti ada sistem yang rapi. Haus, berarti tubuh ini butuh air, dan harus ke air, nggak bisa lain. Kita kalau haus makan, tambah susah, nggak bisa. Harus minum. Kenapa kalau lapar, harus makan? Siapa yang adakan kita? Siapa yang adakan sifat lapar itu?
Siapa yang memandu kita supaya ada makanan-makanan? Tadi teman-teman saya minta sama panitia disiapkan anggur ini. Sebenarnya saya minta dengan banyak buah-buahan lain ya. Tapi bukan untuk saya makan. Saya udah bilang bukan untuk saya makan. Untuk contoh. Untuk contoh. Sekarang anggur ini, saya tanya teman-teman sekalian. Siapa yang gantung seperti ini? Pernah berpikir? Siapa yang tancapkan ini di sini? Dan menata seperti ini sampai bisa sekian biji. Dan kalau kita, manusia yang dianggap tadi canggih, sudah petik satu, ya, ini untuk tancap kembali, nggak bisa. Kita nggak bisa. Siapa yang membuat warna ini? Kulitnya seperti ini, isi dalamnya seperti itu, ada aroma, ya. Dan uniknya ini gak pernah habis, selalu ada. Teman-teman tidak asing kalau makan ayam ya. Kita ambil contoh ayam. Kalau ada tamu mau datang ke rumah, teman-teman mau menjamu tamu, kalau kita masih pakai cara tradisional, kita pergi ke pasar, ya pasar juga ya di sini. Kemudian mau beli ayam. Biasanya yang kita pikir ayam yang besar, ayam yang sehat, harganya cocok, beli. Pikiran kita langsung ke mau dimasak apa ini? Mau kari, mau digoreng atau dibakar ya. Biasanya kita sebatas itu. Coba teman-teman pertemukan itu, ayam ini dengan realita keberadaan Allah. Gimana caranya? Baik. Coba sebelum kita pikir dagingnya ini enak atau tidak, nanti dikari atau digoreng atau dibakar. Ini ayam, coba kalau punya ayam di rumah nanti sebentar dipraktikin ya. Kalau pulang. Lihat sayapnya ayam dan bulu yang ada di badannya. Saya tidak tahu orang sini bilang, penggaris ya. Bawa penggaris. Malaysia juga bilang penggaris. Pembaris ya, yang biasa dipakai untuk garis ya. Coba bawakan ada tulisan sentimeter ya. Perhatikan antara bulu satu ayam, bulu sebelahnya, itu sentimeternya sama. Siapa yang tancapin bulu ayam itu? Kok bisa sama sentimeternya? Dan di posisi punggung panjangnya sama, yang di sayap sama. Dan ada warna yang unik di ayam itu. Padahal tiap hari kita lihat. Ada warna orange, ada warna biru, ada warna hijau. Benar nggak di bulunya ada begitu? Teman-teman, kita kadang-kadang subhanallah hanya sekedar tahu makan, bulunya dibuang, nggak berpikir, nggak tertemukan dengan itu. Ya. Sama tadi yang saya bilang kasih contoh anggur ini. Coba lihat pisang, pisang tiap hari ada di Asia Tenggara ini, Masya Allah pisang. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Waqi'ah, salah satu buah di surga pisang. Dalam surah Al-Waqi'ah. Pisang itu teman-teman, siapa yang menatah pisang itu di tangkainya? Biasa kita bilang ada sisiran pisang ya, kena rapihnya, ya, tertata, bisa dalam satu tangkai kecil, itu ada 5 di atas, 5 di belakang. Kita cuma tahu, petik, buka, makan. Manis ya, sebatas itu. Itu terlalu sederhana. Kita butuh gunakan fasilitas akal fikiran, hati nurani, berpikir, dari mana ini? Siapa yang menata pisang itu di tangkainya? Siapa yang buat warnanya kuning begitu indah? Siapa yang membuat di dalamnya buahnya selembut itu? Rasanya manis, unik lagi tidak pernah habis. Selalu ada. Ini contoh realita biasa saja ini. Kalau kita lempar kembali pertanyaan ke orang ateis, siapa yang buat? Dia akan sulit menjawab. Karena mereka akhirnya mereka-reka keadaan. Menerka-nerka, gitu kan? Ini akan dari ini akan dari ini. Ya. Darwin itu, yang sangat terkenal membantah adanya Tuhan, tanpa dia sadari sebenarnya, dia sedang dituhankan oleh pengikutnya. Karena apapun pendapatnya dianggap benar. Dan dia mau menganggap manusia ini dari kera. Ya, orang sini bilang kera juga ya. Ya. Dan itu dikembangkan di universitas, dipelajari. Luar biasa, Darwin, penemu teori manusia dari kera. Ada satu kejadian di Amerika beberapa waktu yang lalu.
ribut antara kubu Darwin yang mengatakan manusia dari kera sama kubu orang Nasrani bukan Muslim. Tapi mereka yakin ada Tuhan Allah. Ini ribut. Masuk pengadilan. Hakimnya bingung. Ini pecahinnya gimana nih? Yang diperebutkan bukan tanah, bukan benda, tapi keyakinan. Maka apa masalah kalian, kata hakimnya? Yang satu bilang manusia dari kera, yang satu bilang manusia bukan dari kera. Akhirnya hakimnya ucapkan kalimat, dia buka sidang sekaligus ditutup. Dia bilang begini saja, yang mengaku turunan kera ke sebelah kanan saya. Pengikut Darwin tidak ada yang mau ke sebelah kanannya hakim. Dia nggak mau dibilangi kera, keturunan kera ke sebelah kanan saya. Yang mengaku manusia tulen sebelah kiri, nggak ada yang mau ke situ. Padahal dia sendiri yang sebarin berita kalau manusia dari kera. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semua. Kita ini enaknya orang muslim ini teman-teman sekalian. Kita orang beriman ini, kita enak sebab sudah punya bocorannya, tahu semuanya. Dari mana asalmu? Dari Adam. Bagaimana Adam diciptakan? Allah ceritakan dalam Al-Baqarah panjang lebar dari tanah, prosesi penciptaannya. Diceritakan semuanya. Malaikat sujud, ada golongan dari jin yang nolak namanya iblis sampai turun, masuk ke surga, turun di bumi, jadi pemimpin di muka bumi. Keturunannya diturunkan, berikan syariat. Ini boleh, ini nggak boleh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan fasilitas sampai mati nanti seperti apa prosesnya. Ada alam barzah, ada kuburan, ada hari kebangkitan, ada hisab. Amal-amal kalian akan ditimbang, ada surga dan neraka. Surga dan neraka itu teman-teman dirincikan dari tanahnya surga sampai bangunan mewahnya. Bidadarinya, bidadarahnya, makanannya, semua rinci. Kita ini belum ke sana sudah tahu semua. Ya. Seperti teman-teman belum pernah ke Indonesia. Lalu saya datang, saya ceritain Indonesia semuanya. Indonesia itu begini, 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 nama kotanya, pasarnya ada di sini, semua saya mikir. Teman-teman pada saat turun di bandara Jakarta, oh ini di sini, oh ini di sini, sudah tahu. Orang Islam itu begitu, punya bocorannya. Kita bukan menerka-nerka. Sampai kata para ulama kita, subhanallah, Allah jadikan banyak ilmuwan yang mengadakan penelitian ke lautan, di dalam lautan, meneliti hewan-hewan, meneliti tumbuh-tumbuhan, meneliti sampai keluar angkasa. Itu orang ateis. Memang Allah buat mereka. Kenapa? Karena mereka belum yakin. Supaya mereka temukan nanti, oh, mentok dia sampai satu poin, harus ada Tuhan. Nggak bisa tidak. Kalau kita nggak perlu itu, karena lahir sudah percaya. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa orang Islam tidak ada yang jadi ilmuwan? Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebenarnya, tapi yang banyak menemukan kejadian ini, kejadian itu, atau orang mereka. Karena dasarnya nggak yakin. Dia bahkan subhanallah makan buah-buahan ini, bahkan dia tidak bisa membantah sistem yang ada dalam tubuhnya. Dia nggak bisa. Sekarang kalau ada orang ateis capek, kalau dia yakin itu terjadi sendiri, coba dia lawan. Dia nggak bisa lawan itu. Kalau kita lagi capek atau mengantuk, terus kita nggak mau tidur, nggak bisa. Nanti lama-lama jatuh di jalanan, tidur nanti. Ada sistem, dia nggak bisa bantah itu. Makanya ada seorang ateis dari Jazirah Arab ya, namanya Ihya Abul Madhi. Orang ini menolak sekali ada Tuhan. Hampir seluruh syair Arab yang dia susun, itu semuanya menolak, tidak ada Tuhan. Kalau dikatakan ada Tuhan namanya Allah, saya nggak lihat. Ada Al-Quran, saya nggak percaya. Tolak semua. Subhanallah, di akhir hidup dia sebelum dia meninggal, dinukil oleh para ulama, syair dia susun sekitar 20 bait syair, itu membantah syair-syair dia sendiri. Kurang lebih begini dia bilang. Jitu wala adri min aina jitu. Dia bilang, saya lahir di muka bumi ini. Saya sekarang ini dirancang kematian. Dia sudah sakit keras terakhir sebelum meninggal. Saya terus terang bertanya-tanya terus dari mana asal saya. Kalau ibu saya dari siapa? Ibunya lagi siapa? Ibunya lagi. Siapa yang awal nih? Ini orang ateis ini. Dia akhirnya pada saat mau mati dia bertanya-tanya terus. Dia bilang, fawajadtu amami tariq, masyaitu dzalika syi'tu am abaitu. Lalu saya dapat di depan mata saya pada saat saya lahir ada sistem. Mulut untuk makan, hidung untuk bernafas, mata melihat, kuping mendengar. Ya. Ada sistem, kita nggak bisa bantah. Teman-teman bisa nggak minum dari hidung? Hah? Atau makan dari mata? Kenapa nggak bisa? Harus ada sistem, ada sesuatu, berarti ada sebuah sistem yang sudah terjadi, sudah ada. Dia sendiri bilang, saya dapat sistem, mau nggak mau. Manusia dari bayi,
anak-anak, remaja, menikah, tua, mati. Sistem. Nggak ada yang bisa lawan itu. Nggak ada di antara kita di sini lahir tiba-tiba sudah dewasa, sudah ada jenggotnya, sudah berambut, nggak mungkin. Atau sudah dewasa ya, nggak mungkin. Dia bilang saya dapat sistem. Ada pergantian siang dan malam. Pagi terbit matahari, malam terbenam matahari. Ini dari mana ini? Kalau tidak ada yang nyalakan lampu ini, ikhwas sekalian akhwat, masa bisa nyala sendiri? Kalau nggak ada yang pasang panel listriknya, masa bisa ada sendiri? Bangunan ini tidak ada yang bangun, ada sendiri. Nggak mungkin. Kita harus pakai akal kita berpikir, gitu kan? Lalu dia bilang apa? Lastu adri. Saya benar-benar bingung, Aqaribun hayati am ba'id. Sekarang ini hidupku masih ada, jangkanya masih ada, atau saya sudah akan meninggal juga. Kalau saya meninggal, ada apa setelah mati itu? Karena ada orang-orang sebelum saya, ya ayahnya, ya ibunya, ya kakeknya, ya neneknya juga mati. Kemana mereka? Kalau saya berbuat baik di muka bumi ini, siapa yang menilai itu baik? Dan siapa yang akan membalas saya? Kalau saya berbuat buruk, siapa yang menilai itu buruk? Dan siapa yang akan menghukum saya? Terus dia bertanya, dia mengatakan, lastu adri, saya tidak tahu, saya bingung, saya tidak tahu. Ini orang ateis nih. Dia bingung sendiri dengan kehidupannya. Lalu kemudian dia di penutupan syairnya mengatakan, am lihadza lugzun hallun amla. Kira-kira teka-teki ini, semua pertanyaan ini ada yang punya jawabannya enggak? Lalu dia mati. Dia mati teman-teman dalam kondisi bingung dari mana asalnya. Apa tujuan hidupnya. Ya. Mana baik, mana buruk. Kalau mati nanti ada apa. Itu fitrah manusia. Dia tahu itu semuanya semestinya. Tinggal dia belajar. Ada agama yang memandu dia itu. Jelas nggak sampai sini? Ya. Baik. Lebih jauh lagi teman-teman sekalian. Orang nggak tahu di sini bilang pelukis juga ya. Baik. Pelukis, perupa. Sekarang teman-teman duduk di sebuah pemandangan yang bagus. Misal pinggir pantai, ya. Airnya bagus, ya. Kemudian ada pohon kelapa, ada buah kelapa, ada matahari, ada burung yang lagi terbang. Pemandangannya indah, kita tertarik. Mungkin kita sudah alami lah. Hampir setiap dalam kehidupan kita pasti ada pandangan-pandangan yang indah gitu. Baik teman-teman, kalau kita duduk kita kagum. Lalu datang di sebelah kita seorang pelukis. Apa yang pelukis ini buat? Dia bawa papan lukisnya 1 kali 1 meter. Dia lukis apa yang sedang kita lihat dan dia lihat. Dia lukis air laut itu, pohon kelapa itu, matahari, burung yang terbang dilukis. Sama seperti apa yang kita lihat. Kira-kira apa yang kita bilang tentang lukisannya? Bagus atau enggak? Hah? Bagus enggak? Sudah tahu enggak teman-teman, kalau ada lukisan mirip sama aslinya, itu mahal sekali. Ada tokoh dunia dilukis sama, itu orang mahal sekali harganya. Kalau ada orang, anggur ini asli ya, kalau ada orang buat imitasi mainannya, orang sudah hebat ya. Kenapa banyak orang di antara kita kagum dengan lukisan pelukis ini yang dia hanya menciplak? Ya, orang sini bilang ciplak juga nggak? Dia hanya menciplak yang ada di depan matanya. Kenapa kita kagum sama ini, nggak kagum sama ini? Yang asli ini. Lukisan dia hanya bisa dipajang, ditaruh di dinding, selesai. Nggak bisa bergerak, nggak bisa dinikmati. Cuma bisa dilihat. Lukisan Allah, kelapanya bisa dimakan. Airnya bisa dirasa. Burungnya terbang. Matahari bisa dirasakan kehangatannya. Bagaimana bisa manusia tidak berpikir pakai akalnya, kalau ini lebih hebat daripada ini gitu. Kok kagum sama ini dijual mahal-mahal, ini depan mata gratis kok nggak sadar. Hah? Benar nggak ini? Nah, kita butuh teman-teman memahami agama kita dengan akal fikiran. Allah berikan fasilitas akal itu untuk memahami wahyu, bukan membantah wahyu. Kapan dia tidak digunakan untuk memahami wahyu, dia akan melawan wahyu karena tidak masuk di akal dia. Tahapan agama kita itu wahyu, itu akan dibawanya wahyu itu adalah akal, di bawahnya akal ada perasaan. Jadi perasaan kita harus dikontrol oleh akal, akal harus dikontrol oleh wahyu. Begitu pola hidupnya memang. Jadi misal, teman-teman pernah datang ke satu wilayah
di Malaysia ini mungkin cukup jauh. Anggaplah ke mana 6 jam naik mobil misalnya. Di sana pernah makan makanan enak. Kemudian sekarang lagi di Kuala Lumpur ini merasa kayaknya saya pengen makan itu. Perasaan kita mau. Sebelum ikuti perasaan, hadapkan dengan akal dulu. Ini saya kalau ke sana pikir waktunya berapa lama, biayanya berapa. Nanti akal akan kasih jawaban kita. Jauh, nanti aja. Jadi perasaan kita dikontrol oleh akal. Ada keluarga kita meninggal, hadapi dengan akal. Oh, dia sudah mati, tidak bisa lagi. Biar nangis, tetap nggak bisa hidup. Akal akan kontrol itu. Karena kalau tidak, perasaan ini bahaya. Kalau perasaan di atas akal, kita nggak bisa ngontrol nanti. Karena kalau ada keluarga yang meninggal, kita akan sedih seumur hidup. Karena dia pakai perasaan terus, gitu kan? Nggak bisa ini. Nah, akal ini dikontrol oleh wahyu. Wahyu yang memandu, halal, haram. Seperti itulah. Makanya enaknya kita menjadi seorang muslim teman-teman ini, kita diberikan semua bocorannya. Tahu semuanya. Cuma karena begitu dimanjakannya kita sama Allah sampai kita lalai. Diajarkan semuanya. Dari awal histori muka bumi ini, penciptaan langit, bahkan kata Nabi SAW, awal yang diciptakan Allah pena, lalu pena disuruh catat semua takdir. Awal makhluk yang Allah ciptakan sampai nanti akhir surga neraka lengkap, semuanya sudah tahu. Tinggal mau duduk belajar nggak? Itu saja. Mereka nggak tahu itu. Yang tidak mau belajar ini tidak paham itu. Tujuan sebenarnya saya menyampaikan materi ini teman-teman. Saya mau mengajak diri saya dan teman-teman sekalian supaya khusyuk dalam sholat, serius baca Quran, terapkan Islam dalam kehidupan. Karena ini bukan hal yang biasa, ini hal yang luar biasa. Gitu. Dan kita ini sangat dimanjakan sama Allah. Manusia ini teman-teman kita ini hanya tugasnya memilih, menikmati. Sekarang kita lapar. Kita tinggal milih, mau makan gurih, mau makan manis, mau makan pedas, ya. Milih saja makan ini, baik. Habis itu nikmati, kunyah saja. Oh iya ini enak. Habis itu lewat ukuran seperti ini, sepertiga jari kita ke tenggorokan, kita udah nggak tahu lagi. Bukan urusan kita lagi. Benar nggak? Sekarang kalau satu piring nasi, teman-teman sekalian, kalau kita tahu dari nasi ini ada yang akan jadi kotoran kita. Ya. Ada yang akan jadi nutrisi tubuh kita kan. Tidak semua jadi kotoran, tidak semua jadi energi. Tapi ada jadi, kalau kita tahu dari satu piring ini yang akan jadi tinja, jadi kotoran, kira-kira kita mau makan nggak? Hah? Coba jawab. Tidak. Tapi kan kita tidak tahu. Kita makan semuanya. Dan subhanallah begitu masuk ke tenggorokan, kita betul-betul manusia yang dimanjakan sama Allah. Sudah tinggal jalan, ngobrol sama orang. Ini tersendiri sistem yang luar biasa. Ini disaring, ini begini, ini jadi kotoran, ini jadi air seni. Luar biasa. Dan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, Allah kasih lagi kita perasaan. Mules perutnya. Kalau nggak ke kamar mandi, ini bisa mati dia. Karena itu bakteri. Baunya kan busuk. Itu kalau ada di perut kita sebentar saja udah mati. Ada satu kapten kapal laut, itu meninggal ditemukan teman-teman di WC. Mohon maaf saya bahasakan, ini orang non muslim. Saya sempat baca informasinya sampai dia diteliti oleh tim medis. Kenapa orang ini mati? Kapten ini tadinya sehat, tidak ada apa-apa. Rupanya dia masuk kamar mandi, ditemukan di WC tempat dia mandi itu ada gas yang dia keluarkan dari perutnya. Maaf ya, keluar angin. Itu sangat, rupanya sudah 3 hari nggak buang air orang ini. Jadi ada gas yang dia keluarkan, itu saking mematikannya bakteri itu sampai dia mati. Betul ajal datang. Tapi penyebabnya itu. Subhanallah, bisanya kita punya rasa mau ke kamar mandi, itu nikmatnya Allah yang luar biasa. Kalau kita nggak punya perasaan itu gimana? Sementara kita buang pun kotoran itu, bakteri yang kita makan sembarangan masuk, ya. Allah kasih lagi rasa, oh sudah cukup. Sampai kita cebok bersihkan diri. Jadi subhanallah, air butuh cairan haus. Lebih buang air kecil, pengen kencing. Makan, tubuh lagi lapar, tubuh lagi butuh energi, makan. Begitu makan, lebih buang dikasih peras. Sistem raksasa yang luar biasa ini. Ini baru sebagian yang kita korek ya. Kalau kita mau tanam ini ke rumah kita banyak sekali. Banyak sekali. Luar biasa gitu ya.
Sampai sekarang saya sering ikutin beberapa penelitian para ilmuwan tentang manusia. Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Di diri kalian sendiri kalian tidak lihat tuh. Ya. Siapa yang membentuk alis seperti ini teman-teman? Siapa yang membuat mata seperti ini? Kita cuma pakai fasilitas ini loh. Mata kita bisa lihat mana terang, mana gelap waktu seketika. Kita tahu ini gelap, oh ini terang. Seketika. Bola mata ini kalau manusia buat, dia harus buat robot yang pakai cahaya laser ini segala macam. Ini nggak ada, manusia nggak bisa. Manusia mengatakan ini. Dan ini mata kita ini kamera tercanggih di dunia. Ini nggak ada lagi megapikselnya nih. Ya, teman-teman satu kali aja pergi ke satu tempat, mata kita sudah merekam. Sekali saja. 10 tahun lagi kita datang, masih ingat nggak? Luar biasa gitu. Saya pernah beli handphone canggih, baru keluar saya beli, gitu kan. Saya pergi ke Masjid Haram waktu itu di Mekah, lagi umrah. Pas di perluasan Masjid Haram ada lampu-lampu bagus, baru gitu. Mata saya melihat, oh Masya Allah bagus sekali ya. Saya ambil kamera tercanggih itu saya foto, hasilnya beda dengan mata saya. Loh kok lain ya? Tadi mata lebih bagus, ini kok kamera nggak bisa sama. Subhanallah nggak bisa sama. Kuasa Allah SWT. Ya. Hidung kita ini lubangnya kecil begini, tapi kita bisa bedain ini busuk, ini wangi. Seketika. Lidah kita ini daging tidak ada tulangnya, bisa bedain. Oh ini manis, oh ini pedas. Seketika. Allah bilang di dirimu lihat sendiri keajaiban itu. Tidakkah kalian memperhatikan itu? Dan sekian banyak teman-teman sekalian. Sekian banyak. Ini yang tadi saya sampaikan namanya akidah. Keyakinan tentang keberadaan Allah, tapi memang tertanam dalam hati dan pikiran ini ikut berpikir. Jadi kita betul-betul tahu, lihat ini semua tidak mungkin ada. Ya. Tumbuh-tumbuhan dari pohon yang kecil rumput sampai pohon yang besar dengan buah-buahannya, hewan-hewan. Teman-teman tahu ilmuwan mempelajari hewan-hewan itu. Kadang-kadang satu jenis hewan itu butuh sekian tahun. Diteliti sistem pertahanannya, sistem pencernaannya, ya, penglihatannya. Bagaimana dia memangsa makan, gitu kan? Jenis makanan apa yang dia suka. Kenapa kambing tidak pernah serang ayam? Kenapa kambing nggak pernah makan ayam? Kan dia juga sama-sama hewan. Kenapa dia tidak makan? Kenapa harus yang makan nanti hewan ini yang hewan? Seperti ada sebuah sistem yang sudah teratur gitu. Ya. Ada sebuah riwayat teman-teman, tapi ini orang beriman yang bisa yakini. Ya. Ada satu orang Arab Badui di Madinah, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, datang kepada Nabi SAW, lalu dia syahadat, masuk Islam. Kata Nabi SAW, kenapa kau masuk Islam? Ditanya, kok tiba-tiba yang datang syahadat? Dengan Islam dari mana? Apa sebabnya? Dia bilang, ya Rasulullah, saya ini seorang penggembala kambing di padang pasir Madinah. Waktu saya lagi gembala kambing, ada serigala. Ya, serigala juga ya. Serigala menangkap satu domba saya. Kemudian dia bawa lari domba itu. Saya mengejarnya. Sampai saya berhasil menangkap kembali domba saya. Lepas kembali. Serigala itu bicara. Kata orang ini. Serigala itu bicara mengatakan, bertakwa kepada Allah. Kenapa kau mengambil jatah yang sudah Allah kasih kepadaku? Ini rezekiku, ini domba ini. Ini hadis sahih. Kenapa kau ambil yang Allah sudah kasih jatah kepada saya? Kata orang Badui ini, saya lalu bertanya. Saya mengatakan, binatang bisa berbicara manusia. Kata dia, kenapa kau heran? Sementara ada orang diutus oleh Allah di kota Madinah sebagai utusan Allah, tapi masih banyak orang yang mendustakan. Dia bilang gara-gara itu ya Rasulullah, saya langsung ke Madinah cari informasi, saya masuk Islam. Enggak masuk di akal saya serigala bisa berbicara. Tapi itu terjadi. Ini sebenarnya orang yang tidak beriman sama Allah teman-teman, sebagian kecil. Karena air, api, udara, batu, semuanya ya, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, ini semua beriman sama Allah. Allah bilang itu amsalukum, itu umat seperti kalian, berkembang biak juga gitu kan. Dan mereka berzikir kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbiham. Tapi kalian tidak bisa mengetahui tasbih mereka. Jadi yang beriman pun diantara manusia juga, kalau kita selain dari hewan tumbuhan, itu juga banyak. Yang tahu Allah itu ada, itu lebih banyak. Jumlah populasi manusia sekarang 7,5 miliar. Seluruh dunia.
Yang beriman kepada Allah 6 miliar. Di antaranya Yahudi, Nasrani, Muslim. Ini semua, walaupun Yahudi Nasrani punya keyakinan yang masih diluruskan dalam Islam, tapi mereka yakin ada Tuhan. Berarti yang tidak beriman ada Tuhan hanya 1,5 miliar. Jumlahnya kurang lebih hanya 20-30% dari jumlah manusia semua. Berarti kalau kita hitung seluruh makhluknya Allah, semua hewan-hewan, semua tumbuh-tumbuhan, semua ini, dan termasuk mayoritas manusia beriman kepada Allah. Sebagian kecil yang tidak. Itu faktanya. Itu fakta. Kalau teman-teman pernah baca tentang keutamaan majelis ilmu, apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya orang alim itu, ya, orang yang terus menuntut ilmu sampai menjadi seorang alim, diistighfarkan oleh seluruh makhluknya Allah di langit dan di bumi, termasuk ikan paus di lautan. Begitu hadis sahih menjelaskan. Jadi memang subhanallah, kita ini punya Allah kasih fasilitas untuk bisa mengenal dia, dan banyak fakta-fakta lapangan berhubungan dengan masalah. Dan kita kalau bicara dalil, banyak sekali nih teman-teman sekalian, banyak sekali. Saya ingin nanti masuk dengan kisah-kisah orang-orang soleh, supaya kita lihat bagaimana kehidupan orang yang sudah mengenal Tuhannya. Sehingga kita masuk ke judul kita, indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta Allah. Enak sekali berhubungan sama Allah itu. Rugi antum kalau tidak berhubungan sama Allah itu. Rugi sekali. Ya. Kalau kita punya seorang teman ini kita bisa cerita apa saja sama dia. Kita ada masalah apa, dia selalu dengar. Kalau kita diskusi, dia punya ide-ide yang bagus. Dia bisa menyimpan rahasia kita. Saya yakin kita tidak akan berpisah sama teman itu. Karena setiap ada masalah, akhi, ukhti, ada masalah ini. Oh, saran saya begini. Ya, pendapat saya begini. Kita merasa nyaman karena dia selalu pintar, idenya banyak, dia memberikan kita solusi, dia bantu apa saja, dia menutup aib-aib kita. Itu manusia. Dia bisa meninggal, dia bisa sakit, dia bisa berubah. Bagaimana tidak difahami nih teman-teman? Kita punya Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala membuka dirinya untuk kita berhubungan dengan dia. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hai Muhammad ditanya, kalau hamba-hambaku tanya tentang aku, katakan aku sangat dekat, aku akan jawab semua permintaan mereka. Aku dengar keluh kesah mereka. Ya, maka mereka harusnya beriman kepadaku, memohon kepadaku agar mereka dapat petunjuk. Sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, ikhwas sekalian, itu kalau sendalnya putus, angkat tangan ke langit. Ya Allah, sendal saya putus. Antum pernah berpikir nggak ikhwas sekalian, minta hal yang kecil dari Allah? Kita kadang-kadang nanti kalau sudah ke dokter, penyakitnya kronis, dokter vonis nggak bisa, baru sholat malam. Padahal Allah mau kita dari awal, Allah manjakan. Sebelum makan, baca bismillah. Hubungan dulu sama Allah. Habis makan, bersyukur. Selalu masuk kamar mandi sudah ada doanya. Keluar kamar mandi ada doanya. Mau tidur ada doanya. Apa itu doa? Hubungan langsung sama Allah ini. Ya Allah selamatkan, ya Allah berkahi. Selalu begitu. Bangun tidur ada doanya. Mau biologis ada doanya. Semuanya ditata. Supaya kita biasa berhubungan dengan Allah. Jadi kita cuma diminta sama Allah manja ini. Kita bergantung luar biasa. Apa dalam hadis riwayat Tirmidzi dihasankan oleh beliau, hasan sahih kata Nabi SAW, man lam yad'ullah yaghdab alaih. Siapa yang tidak memohon, tidak merengek, tidak manja sama Allah, Allah marah sama dia. Sampai pepatah, ada seorang penyair mengatakan menanggapi hadis ini, jangan kau minta sama manusia. Karena kalau kau minta sama manusia, dia akan marah. Kasih saya, sekali, 2 kali, 10 kali. Kita akan bilang, ini orang ngapain minta-minta terus nih. Tapi mintalah kepada zat Allah, kalau kau tidak minta dia marah. Allah marah-marah kalau kita nggak minta. Dan dalam bab doa, komunikasi kita dengan Allah ini teman-teman sekalian, kita memohon agar nikmat yang sedang ada itu dipertahankan, itu lebih afdal daripada musibah sudah datang baru minta jalan keluar. Saya ulangi. Kita dalam bab doa lebih afdal, lebih besar pahalanya. Kita minta kepada Allah dipertahankan nikmat itu daripada sudah ada musibah baru kita minta jalan keluar. Jadi misal teman-teman lebih baik lagi sehat bilang, ya Allah pertahankan kesehatanku. Itu lebih besar pahalanya dibandingkan kalau sudah sakit baru bilang ya Allah sembuhkan. Boleh, tapi ini lebih afdal. Artinya tidak usah tunggu nanti susah baru berdoa. Memang harus komunikasi terus. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, kenali Tuhanmu di waktu kamu sedang lapang.
lagi lapang, lagi banyak, lagi nikmat, lagi sehat, lagi tidak ada masalah dengan istri, dengan suami, anak-anak bagus, pekerjaan bagus. Kenali Tuhanmu di saat itu, Dia akan kenali kau pada saat kau lagi sulit. Jadi panduan agama kita jelas masalah itu. Satu sisi lain teman-teman, sebelum saya masuk ke kisah juga, poin penting ini kaidah hidup. Kalau kita sedang ibadah kepada Allah, sholat, puasa, baca Quran, zikir, sedekah, jangan pernah berpikir Allah butuh itu. Allah nggak butuh itu. Kita yang butuh. Kenapa ada orang kalau sholat, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, sampai Allah selesai. Kenapa? Dia pikir Allah butuh. Dia seperti orang store kewajiban. Allah nggak butuh itu. Allah nggak butuh. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, wahai anak Adam, amal-amal yang kau kerjakan, sebenarnya aku akan kembalikan kepadamu. Gak ada, Allah gak butuh itu. Kita biar dari bayi sampai mati ibadah kepada Allah, Allah gak butuh itu. Allah maha kaya. Dengarkan hadis qudsi riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, saya terjemahkan langsung, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah, maka aku haramkan di antara kalian. Tidak boleh ada kezaliman. Zalim artinya tidak memberi hak orang lain atau mengambil hak orang lain. Lalu Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian akan semuanya lapar, kecuali yang aku berikan makan, maka mintalah makan kepadaku, minta kepada Allah, aku akan berikan kau makan. Kalian semuanya haus sampai orang yang aku berikan minum, maka minta kepadaku minum. Kalian semuanya telanjang sampai yang aku berikan pakaian, minta kepadaku pakaian. Pakaian minta sama Allah. Ya Allah, aku pengen baju baru. Minta. Ya Allah, aku pengen begini. Biasakan diri. Saya maaf di Jakarta kalau lagi bawa mobil, kadang-kadang saya ingin pergi ke satu tempat, mau parkir mobil, supaya dapat tempat saya berdoa, ya Allah mudahkan parkiran buat saya. Kecil sebenarnya, tapi luar biasa. Memang betul, apa yang kita minta Allah kasih. Dan doa ibadah, pasti dicatat pahala. Udah dapat parkirannya, udah dapat baju yang diinginkan, dapat makanan yang diinginkan, dapat pahala lagi. Kenapa enggak ini? Kebiasaan diri, membiasakan diri untuk itu bagus sekali. Lalu apa kata Nabi SAW? Allah berfirman lagi dalam hadis qudsi itu, wahai hamba-hambaku, jin dan manusia, andai saja kalian semua beriman dengan iman yang satu. Semuanya kalian ini, miliaran manusia, miliaran jin, semua beriman dengan iman yang satu. Kata sebagian ulama hadis, imannya seperti Nabi Muhammad SAW. Luar biasa imannya sempurna, maka tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Tidak ada gunanya buat aku. Allah nggak butuh. Dan hai jin dan manusia, andai saja kalian semua kufur dengan kufur yang satu. Kata sebagian ulama hadis seperti Fir'aun, semua ngaku Tuhan, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku jin dan manusia, andai saja kalian berkumpul di satu lembah yang besar, ya, kemudian kalian semua minta hajat-hajat masing-masing, ya Allah saya mau ini, ya Allah saya mau ini, ya Allah saya kasih semua, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekayaan dan kekuasaanku, kecuali seperti jarum yang dicelupkan di lautan lalu diangkat. Itu adalah amal-amal kalian yang aku perintahkan kepada kalian dan aku akan kembalikan kepada kalian. Siapa yang mendapatkan kebaikan, dia sadar, dia kerjakan, dia tahu ini dia butuh, dia akan dengan amal ini, dengan khusyuk solat dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, dia khusyuk, dia yang dapat, bukan Allah, gitu kan? Maka itu amal-amal kalian. Siapa yang dapat kebaikan, dia bersyukur. Siapa yang mengerjakan selain itu, maka dia rugi. Allah nggak butuh dengan itu. Jelas sampai sini? Baik. Sekarang kita masuk ke sesuatu contoh atau contoh-contoh yang berhubungan dengan realita lapangan. Kita akan mulai dengan ini semua kisah klasik ya, kisah salafus salih. Kita mulai dengan seorang salafus salih yang alim, salih, abid, seorang tabi'in masyhur bernama Muhammad bin Sirin rahimahullah. Muhammad bin Sirin teman-teman terkenal dengan ahli ta'wil mimpi, takbir mimpi beliau terkenal. Jadi banyak pendapatnya dari masalah itu. Tapi beliau terkenal di zamannya sebagai seorang ulama dan memang dianggap orang yang bisa jadi rujukan. Satu waktu beliau juga seorang pedagang ya, saudagar. Dia beli kios di pasar, kios di sini juga. Orang beli kedai di pasar.
Karena dia beli tempat itu di pasar, tokoh itu di pasar, maka orang-orang beli juga. Karena orang tahu dia ada di situ. Kalau mungkin zaman sekarang sudah lebih sistematis ya. Kalau di Indonesia ada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Di sini ada apa? Ada. Hah? Ya, ada ulama-ulama dikumpul lalu diresmikan oleh atau diterima oleh pemerintah. Zaman dulu tidak ada. Jadi ulama-ulama itu per individu. Orang kembali. Muhammad bin Sirin ini beli satu tempat kedai di pasar. Kemudian orang-orang pada datang semua. Karena orang berpikir kalau dekat dengan dia bisa bertanya. Apalagi ini jual beli, punya hukum-hukum agama gitu kan. Ringkas cerita, dia beli, kemudian orang-orang pada beli. Pasar itu jadi ramai. Kenapa ada Muhammad bin Sirin? Dan orang-orang juga, pedagang-pedagang dari luar, banyak mau bawa barang dagangan di sana. Dan datangnya kepada Muhammad bin Sirin, karena kalau Muhammad bin Sirin beli, satu pasar beli. Kenapa orang beli? Oh, Muhammad bin Sirin sudah beli. Udah, jadi rujukan. Seperti itulah. Yang jelas teman-teman sekalian, satu waktu pernah ada pedagang keju datang kepada Muhammad bin Sirin. Ini sederhana ya. Masalah kecil di pasar. Tapi lihat bagaimana seseorang kalau punya hubungan sama Allah itu sudah bagus. Dia hubungkan imannya, akidahnya dengan realisasi lapangan itu. Apa yang dia lakukan. Penjual keju ini bawa sekian banyak unta, itu di punggungnya banyak keju-keju. Lalu dia bilang, Muhammad bin Sirin, ini saya bawa keju saya. Keju ini modalnya sekian, saya jual kepada Anda sekian, sudah ada keuntungan. Anda akan jual kepada pasar sekian, pedagang-pedagang ini. Pedagang masih bisa jual harga dengan harga sekian. Dan selisih harga antara Ibnu Sirin dengan orang pasar itu 40.000 dirham. Banyak sekali ini. Ya, Indonesia ratusan juta rupiah. Ya. Saya tidak kurskan lagi di sini, mungkin teman-teman bisa tahu. Yang jelas banyak sekali keuntungan. Pertanyaan pertama Muhammad bin Sirin, ini keuntungan ya. Teman-teman kalau dagang kira-kira langsung ditawarkan, ini modal saya sekian, Anda kalau beli langsung bisa dibeli. Orang-orang sudah pada nunggu nih di sekitar mau beli. Tinggal tunggu kita beli, dia beli juga. Berapapun harga dijual sama Ibnu Sirin, mereka terima. Untungnya itu 40.000 dirham. Pertanyaan pertama Ibnu Sirin, halalkah kejumu ini? Itu yang ditanya sama dia. Bukan dia pikir keuntungannya. Kalau tiba-tiba dapat sekian juta ringgit keuntungan, orang berpikir kalau kurang imannya ambil saja selesai urusan nanti. Kata dia halal kejumu. Kata orang itu apa? Wahai Muhammad bin Sirin, ini kan keju, susu dikeringkan, campur garam, udah jadi keju. Ada masalah apa? Kata Muhammad bin Sirin, tidak. Kamu mengambil keju ini dari negara non-Muslim. Ada wilayah perbatasan umat Islam sama Persia. Kau ambil dari sana. Orang-orang non-Muslim ini biasanya mencampurkan lemak-lemak hewan yang tidak halal dalam Islam dalam keju itu supaya lebih kenyal. Ya, saya tidak tahu orang sini bilang apa. Jadi lebih padat. Ya. Kalau kau berani menjamin kalau ini halal dan kau bersumpah atas nama Allah, saya beli. Katanya kau tanggung jawab hari kiamat. Ini antara transaksi jual beli. Pakai namanya Allah. Mau bersumpah, saya ambil. Kata dia tidak, saya tidak berani. Kata penjual itu. Dia bilang kalau gitu saya nggak jadi beli. Sudah, orang itu pergi, jalan. Subhanallah, jadi ini ada 40.000 dirham ditolak karena dianggap syubhat. Ya. Besok hari, ada satu orang datang belanja di toko Muhammad bin Sirin. Dia beli barang teman-teman harganya 2 dirham saja. Tapi tidak disebutkan dalam kisah ini barangnya apa. 2 dirham. Dia ambil, rupanya orang ini lupa, dia belum bayar. Dia keasyikan bertanya sama Muhammad bin Sirin, akhirnya terbawa dengan arus itu. Terus dia mau keluar, dia belum bayar. Muhammad bin Sirin bilang, saudaraku, akhi, itu barang yang di tanganmu belum kamu bayar. Dia bilang, saya sudah bayar. Dia lupa. Dia bilang, saya sudah bayar. Muhammad bin Sirin bilang, belum kamu bayar. Orang itu bilang, demi Allah saya sudah bayar. Kata Muhammad bin Sirin, demi Allah kau belum bayar. Rupanya gara-gara suara ini membesar, orang-orang sekitar toko datang semua nih. Ada apa nih Muhammad bin Sirin? Dia bilang, ini saudara kita ngambil barang di tangannya itu belum dibayar. Harganya 2 dirham. Dia bersumpah atas sama Allah, kalau dia sudah bayar. Demi Allah dia belum bayar. Saya juga sumpah atas nama Allah.
Orang itu dikatakan oleh Muhammad bin Sirin, ditunjuk dia. Kalau kau mau saudaraku, ambil barang itu dengan bayar 2 dirham atau kembalikan di tempatnya. Ini kata Muhammad bin Sirin dengan tegas. Orang itu kena malu, dibayar sampai 2 dirham, terus dia pergi. Orang-orang pasar, ini saksi bahasan kita ya. Orang-orang pasar pada nanya, Muhammad bin Sirin, jelaskan kepada kami, bagaimana kami faham ini. Kemarin Anda menolak 40.000 dirham, syubhat. Hari ini Anda bersumpah pertahankan 2 dirham. Bagaimana kami faham itu? Apa jawaban Muhammad bin Sirin? Ini lihat orang kalau sudah kenal Tuhannya. Jawabannya dia apa? Dia penuh keimanan. Dia mengatakan, iya, aku bersumpah atas nama Allah. Kemarin aku tolak karena itu syubhat. Aku tidak mau masuk neraka gara-gara itu. Hari ini aku ingatkan dia dan aku pertahankan dia karena aku tahu dia belum bayar. Kalau dia jalan, maka dia akan makan haram dan dia akan masuk neraka gara-gara itu. Jadi bukan karena mau untung 2 dirhamnya, tapi dia malah prihatin. Ini orang bahaya nih kalau pergi. Dia masuk neraka gara-gara itu. Ilmunya mengalahkan pendapatannya itu. Imannya gitu. 2 dirham dia pertahankan. Satu waktu juga pernah terjadi teman-teman sama Muhammad bin Sirin, masih di pasar yang sama. Orang datang bawa madu. Madu asli. Gentong besar. Tawarkan Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin negosiasi harga cocok. Tapi Muhammad bin Sirin bilang, saya nggak punya uang cash. Sekarang lagi nggak ada. Toko ini saya baru isi barang. Jadi nggak ada uang cash. Kata orang itu, nggak apa-apa, jatuh tempo. Nanti bayar, 2 minggu, 3 minggu baru bayar. Baik, sepakat. Rupanya dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, ini jadi, barang ini jatuh tempo. Belum dibayar gitu kan. Malam harinya, Muhammad bin Sirin waktu pulang, tokonya lagi ditutup ya. Dia lagi tutup tokonya. Rupanya gentong yang ada madu itu dia lupa tutup. Sehingga tikus masuk. Dan tikus itu mati di madu itu. Madu ini besar, diangkat oleh sekian, 10 orang baru besar. Karena besar sekali gentongnya. Rupanya masuk tikus itu. Maka setelah itu, besok pagi, dia buka toko, dia lihat ada tikus mati. Kira-kira saya mau tanya, teman-teman jujur jawab. Kalau Anda di posisi Muhammad bin Sirin, diapakan madu ini? Tikus mati di atas nih. Madu kan bukan seperti air, kental, ya. Dia kalau secara akal manusia, apa yang ada di atas itu tidak tenggelam ke dalam kan? Ada kaca pecah, ada bakteri, debu, itu tinggal diangkat atasnya kan, selesai. Kan begitu madu ya, padat dia. Benar nggak? Sekarang Muhammad bin Sirin pada saat lihat itu teman-teman sekalian, dia panggil pegawainya. Dia bilang, bawa gentong ini. Rencananya, baru rencana program, orang-orang pasar mau beli madu itu hari itu. Karena mereka sudah dengar Muhammad bin Sirin beli madu kemarin, mereka mau beli. Karena sudah dibeli pasti mereka beli gitu. Muhammad bin Sirin suruh pegawainya pikul. Ini 10 orang angkat berat. Dipikul gentong itu. Orang-orang pasar lihat Muhammad bin Sirin mau jual di mana madunya nih. Biasanya dijual di pasar, kok dibawa pergi. Orang ikutin semua nih, orang pasar. Sampai mereka tiba di belakang pasar ada sungai. Muhammad bin Sirin bilang, buang semuanya madu ini. Dibuang semuanya. Orang-orang lihat, ini madu mahal ini. Mahal sekali, madu asli mahal harganya. Maka mereka bilang, wahai Muhammad bin Sirin, kenapa dibuang madu ini? Madu bagus. Kata Muhammad bin Sirin, tadi malam saya lupa tutupnya, masuk tikus. Lalu kemudian saya takut menipu muslimin, saya buang. Kata mereka, tikus mati di atasnya, gampang. Angkat tikusnya, ambil berapa sendok, buang. Yang lain jual. Kenapa harus semuanya? Apa Muhammad bin Sirin bilang? Wahai saudaraku, siapa di antara kalian yang bisa menjamin buat saya tetesan madu mana yang kena bakteri tikus itu, yang mana yang tidak kena? Saya tidak tahu yang mana. Kalau kayak seperti kalian bilang diangkat, oke, mungkin di bagian dalam ada satu tetes itu kena, dan saya dihisap oleh Allah hari kiamat. Demi Allah saya nggak mau, buang semua, walaupun utang. Ini luar biasa ini ya. Kita kadang-kadang subhanallah barang sudah expire masih jual. Nggak pernah takut nih, nggak berpikir, oh tuh diubah tanggalnya supaya masih bisa dipakai. Oh nggak apa-apa ini masih bisa. Ini Muhammad bin Sirin madu bisa dipakai. Ya. Ala kulihat. Setelah itu teman-teman tiba masa waktu bayar. Datang pemilik madu.
wahai Muhammad bin Sirin bagaimana? Kisahnya begini. Madu memasuk tikus segala macam, apa adanya. Orang muslim jujur, apa adanya, begini. Dan sekarang uang saya belum cukup untuk bayar cash. Kalau kau mau, ini ada uang saya sekian, sisanya ambil barang saya. Enggak ada lagi soalnya. Dia bilang enggak, saya enggak butuh barang, saya mau uang saja. Kata dia, baiklah, saya kasih waktu lagi 2 minggu. Kata Muhammad bin Sirin, baik, saya terima. Akad kita perbaharui. Oke, jalan. Berjalan 2 minggu lagi, dengan hikmah Allah belum cukup uangnya. Muhammad bin Sirin bilang, belum cukup uangnya. Ini ada lebih dari 2 minggu lalu, tapi masih kurang, ambil barang. Dia bilang, nggak bisa. Kalau memang Anda nggak bisa bayar, saya akan lapor ke hakim. Kata Muhammad bin Sirin, silahkan lapor. Hak Anda itu melapor. Laporlah dia ke hakim. Dipanggillah Muhammad bin Sirin ke pengadilan ini. Ini gara-gara madu kena tikus tadi. Begitu masuk, kata hakimnya, dia tahu ini Muhammad bin Sirin ulama. Di waktu zaman itu dikatakan imam, hai Imam bin Sirin. Imam ini kayak kita guru ya. Dia mengatakan, ada apa wahai Muhammad bin Sirin, kata hakim. Dia bilang ceritanya begini, saya beli madu dari saudara kita ini 1 bulan yang lalu. 2 minggu 2 kali diperpanjang waktunya. Dan ada masuk tikus, saya buang, saya takut menipu muslimin. Dan sekarang dia minta bayar cash, saya tidak punya, saya cuma punya uang sekian. Sisanya saya mau bayar sama barang. Dia tidak mau, dia minta cash. Ditanya pemilik harta, pemilik madu, bagaimana kok? Saya nggak mau cari uang. Kata hakimnya, saya mohon maaf Muhammad bin Sirin. Kalau begini berarti Anda harus dipenjara. Apa kata Muhammad bin Sirin? Penjarakan saya. Silahkan. Haknya dia. Subhanallah, cobaan lagi datang ini. Ya sudah, konsekuensi hukum apa saya ikut. Penjarakan saya. Di penjara. Waktu masuk penjara ini penjara penuh dengan orang kriminal ini. Ini ulama dimasukin gitu ke dalam penjara. Maka penjaga penjara bilang, wahai Muhammad bin Sirin, saya tahu siapa Anda dan saya tahu Anda tidak mungkin salah. Sudah ini beritanya Muhammad bin Sirin jadi heboh di Irak waktu itu. Permasalahannya dia. Maka saya di sini bisa memasukkan, bisa mengeluarkan orang. Saya izinkan Anda di malam hari, silakan pulang sama istri anak Anda. Besok pagi Anda datang lagi. Kata penjaga penjaranya. Karena percayanya gitu kan. Kata Muhammad bin Sirin apa? Tidak demi Allah. Saya tidak akan dukung kau melanggar peraturan pemerintah. Jangan. Nanti kau disalahkan oleh pemerintah. Saya di sini sampai Allah berikan saya jalan keluar. Subhanallah, dalam hitungan beberapa hari, kisah Ibnu Sirin tersebar satu Irak. Kalau dia membuang madu karena ada tikus, api, semua cerita ini sampai selesai. Rupanya karena orang-orang prihatin, orang-orang pada nyumbang uang sekian, sampai terkumpul uang banyak diantar ke Muhammad bin Sirin dalam hitungan berapa hari saja. Dan uang yang terkumpul itu cukup yang dihadiahkan ke Ibnu Sirin bisa beli 10 gentong madu kayak tadi. Dia bayar 1 gentong, dia berdapat uang 9 gentong. Hanya karena menjaga hubungannya sama Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah sudah janji. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja. Makhraja tahu apa teman-teman? Kalau lagi umroh atau haji, coba lihat pintu tangga darurat ya. Ya, di sini juga bilang darurat ya. Ya, exit untuk menyelamatkan diri. Bahasa Arabnya itu kecemasan. Oh, Indonesia kalau cemas itu ragu. Oke lah. Yang jelas di situ bahasa Arabnya pasti mim, kha, ra, ja, jim. Makhraj. Orang Arab menggunakan bahasa itu, makhraj. Jalan keluar menyelamatkan di saat darurat. Ya. Orang Arab juga membahasakan makhraj itu, artinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Makhraja ini arti lainnya, kalau kita lagi jalan di satu tempat, sempit sekali, badannya nggak bisa goyang. Dia berusaha jalan, terus dia dapat lapangan luas, bisa berlari. Transisi dari tempat sempit ke luas ini namanya makhraj. Itu maknanya. Biawak kalau masuk ke dalam lubang di padang pasir, dia gali lubang itu sampai dia masuk. Kalau dia udah masuk, nanti dia tutup lubang itu. Kalau dari atas kita tidak kenal, kita kira lubang semut karena kecil tempat dia bernafas. Itu biawak begitu. Kalau teman-teman lihat di YouTube cara nangkap biawak biasanya kelihatan itu, ya. Ya, biawak juga orang sini bilang. Baik, itu biasanya kalau kita lihat ada di Timur Tengah, itu mereka korek sampai di lubang besar, di dalamnya ada biawak besar itu. Nah, biawak ini kalau dia mau keluar pagi, dia seruduk lubangnya itu, sehingga dia bisa keluarin kepalanya, ini juga dinamakan makhraj.
Jadi banyak sekali makna itu. Allah bilang, Allah berikan jalan keluar dari tempat tidak sangka-sangka. Muhammad bin Sirin tidak sangka. Mana dia pernah berpikir, oh nanti orang akan menyumbang buat dia. Malah dia dapat uang lebih. Nggak pernah berpikir. Tinggal menjaga hubungan dengan Allah saja. Jelas ini? Baik. Selanjutnya kita masuk kisah yang lain. Jadi Muhammad bin Sirin ini pernah menemukan, ini kisah tadi di pasar sudah selesai, sekarang kisah yang lain. Muhammad bin Sirin ini pernah menemukan ada satu anak muda di zamannya dia, itu suka sekali mencaci maki Hajjaj bin Yusuf. Pernah dengar Hajjaj bin Yusuf? Ya. Dia orang panglima perang yang keji sekali. Ya. Semua yang tidak cocok, tidak sefaham dibunuh, termasuk ulama. Yang jelas kalau dikatakan Hajjaj bin Yusuf ini orang sudah tahu kisahnya pasti larinya ke masalah negatif gitu kan. Ada satu anak muda, zaman itu Muhammad bin Sirin hidup di zamannya Hajjaj bin Yusuf ini. Ada satu anak muda di jalan mencaci maki Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu begini, begitu, begini, macam-macam. Dibicarakan yang tidak baik. Maka Muhammad bin Sirin pegang tangannya sambil mengatakan kalimat mulia. Dia mengatakan, sah ya ibna akhi. Diam hai anak saudaraku. Orang Arab kalau menghormati orang dia bilang begitu. Maksudnya anak saudaraku, ayahmu saudaraku, kau juga saudaraku dalam Islam. Diamlah wahai anak saudaraku. Fa innal hajjaja akbala ila rabbih. Kau harus tahu, Hajjaj ini yang kau sedang ceritakan sedang menuju kepada Tuhannya. Mau mati nanti dia. Wa innaka, begitu juga dengan kamu pasti menuju ke sana. Innama taqdamu 'ala Allah yaumal qiyamah. Kamu dan dia sama-sama akan bertemu di hari kiamat. Lalu dikatakan, satajid anna ahkar dzamb min dzunubika asyarru ala nafsika min a'zam fa'alahu Hajjaj. Dan pada saat nanti ditimbang amal di hari kiamat, kau akan temukan perbuatan yang paling kecilnya Hajjaj itu lebih besar, ya, lebih berat daripada perbuatan dosamu. Ya, dikatakan di sini, kau akan dapatkan bahwasanya dosa terkecilmu ya, lebih berat daripada dosa terbesarnya Hajjaj pada saat dihisab. Jadi kalau misalnya kita lagi hadir di timbangan amal, dosa lihat yang haram sedikit, karena kita lagi dihisab, itu lebih berat daripada orang yang belum dihisab. Karena dia belum hadir dihisab. Kau akan temukan nanti pada saat dihisab, dosa paling kecilmu lebih berat daripada dosa terbesarnya Hajjaj. Karena dia belum dihisab. Dia masih antri ya. Falikulli imri'in sya'nun yughni. Pada saat itu orang berfikir menyelamatkan dirinya sendiri. Wa'lam anna Allah azza wa jalla sayakhtassu minal hajjaji mimma zalamahum wa yakhtassu lil hajjaji mimman yadhlimuna. Kau harus tahu dan yakin sebagai seorang muslim, pada hari kiamat nanti Allah akan mengambil hak-hak orang yang dizalimi oleh Hajjaj. Dan juga jangan lupa, kalau Hajjaj zalim nih, Allah akan kasih haknya orang terzalim itu. Tapi jangan lupa, Allah juga akan memberikan Hajjaj haknya dari orang-orang yang menzaliminya. Bisa ditangkap ya? Ya. Dia kata gitu. Fala tashghilanna nafsaka ba'dal yawmi bisabbi ahad. Mulai hari ini, oleh karena itu jangan pernah kau berhenti, jangan lagi kau mencaci maki orang lain. Ya. Jadi kalau ada orang berbuat zalim, teman-teman sekalian, kita harus tahu amar ma'ruf nahi mungkar, meluruskan kesalahan orang, itu pada saat kita ngomong, berbicara, atau kita mengubah dengan tangan kalau kita punya power dan bisa bertemu sama orang itu. Kalau nggak bisa, pungkiri dengan hati. Sekarang banyak orang begitu. Orang dia tidak kenal, berbuat salah, dijadikan bahan pembicaraan. Hati-hati teman-teman. Apalagi bicara masalah pemerintah, masalah pemimpin. Jangan ikut-ikutan. Kalau kita bukan politikus, bukan suara kita sampai ke dia, gak usah ikut-ikut. Ini di warung, di kedai kopi, bicara masalah politik. Ibu-ibu lagi masak, bicara politik. Lagi goreng saja nanti hangus. Ya, di Indonesia itu sampai terjadi kalau pilkada, pemilihan daerah, pemimpin wilayah daerah, itu kadang-kadang suami istri ribut. Karena yang ini pilih nomor 1, ini pilih nomor 2. Suami istri ribut gara-gara itu. Untuk apa? Apa gunanya buat kita? Hah? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dalam hadis sahih, termasuk kesempurnaan Islam seseorang, dia meninggalkan yang tidak berguna bagi dia, tidak ada manfaatnya. Kita bicara di bidang kita saja, lingkup kita saja. Yang terjangkau oleh mata, yang terjangkau oleh kuping, salah kita luruskan, benar kita
dukung, kan begitu. Tapi kalau tidak jangan dikorek-korek, nggak usah. Allah SWT buat kita punya batasan-batasan. Makanya mata kita cuma lihat sekitar sini. Kita nggak bisa tahu di luar sana ada apa. Ada batasan supaya yang kelihatan saja. Kalau benar luruskan, kalau salah tinggalkan. Jangan campurin urusan orang lain, jangan masuk ke zona orang lain. Nasihat saya teman-teman, buat diri saya terutama, baru buat teman-teman sekalian dan seluruh muslimin yang bisa mendengarkan ini. Kita menuju ke akhirat. Kita akan membawa atau kita usahakan membawa ke akhirat dua hal. Dan jangan bawa dua hal. Ke akhirat ini bawa amal soleh. Dan bawa teman soleh. Ini dua hal. Sibuk dari zikir, baca Quran, doa, majelis ilmu, dengar orang sakit, bakti orang tua. Pokoknya ibadah terus nih. Sibuk dengan ini seharian. Sampai dia tidur lagi, bangun lagi, begitu terus sibuk dengan amal soleh. Dan semua teman-temannya harus orang baik. Orang soleh saja. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, nanti akan ada orang-orang baik masuk surga. Ya. Insya Allah kita termasuk ini. Maka orang soleh ini, dia bilang sama Allah, ya Allah, sesungguhnya dulu saya punya teman, saya ingat dulu pernah ikut sholat dengan saya. Dulu di dunia. Kata Allah apa? Pergi ke neraka, keluarkan dia dari neraka. Teman yang selamat masuk surga ini, itu akan selamatkan dia dari neraka. Jadi yang kita jadikan teman ini orang baik saja. Yang sholat, yang puasa, yang lebih baik. Yang kita kalau lihat dia ingin ibadah, udah. Yang lain gak usah. Masa lalu, gak boleh lagi kita. Karena bahaya sekali. Jangan bilang saya tidak terpengaruh, bohong, dusta itu. Sekarang kalau saya berteman, naudzubillah, sama 10 orang perokok, saya nggak ngerokok. Rokok ya, di sini juga bilang. Ya. Sekarang saya tidak merokok, saya berteman dengan 10 orang perokok. Hari pertama, hari kedua, saya mulai tercium baunya. Belum bicara apa-apa. 1 minggu, ya, minggu ya, betul ya. 1 minggu, maka sudah minimal mereka bilang, coba 1 batang. Atau misalnya sudah terbiasa lah dengan baunya. 1 bulan kita sudah boleh coba 1 batang. 1 tahun kita bisa jual rokok. Begitu juga dengan khamar, begitu juga dengan pezina, semua. Karena ini connect sama hati. Ini connect sama hati. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ini langsung hati. Sekarang teman-teman duduk di sini, kalau ada perasaan, oh iya ya saya salah, oh iya ya gini, itu karena hati, telinga kita dengar, connect di sini. Ini rajanya badan. Kalau ini mengatakan lihat, enggak dengar gitu. Jadi ini terpengaruh. Makanya orang dulu di majelis ilmu terpengaruh, dia jadi lebih baik. Orang dulu di majelis buruk juga akan jadi buruk gitu kan. Kalau kita berteman, saya berteman dengan 10 orang penghafal Quran. Hari pertama, anggap saya bodoh, nggak bisa huruf hijaiyah pun. Misal hari pertama, hari kedua malu. Seminggu sudah mulai belajar huruf hijaiyah. Sebulan bisa ngaji. Setahun hafal Quran bersama mereka. Karena tiap hari sama mereka terus. Ini yang kita harus bawa teman-teman. Nabi SAW jelaskan, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama sahabat teman-temannya. Ini yang kita bawa. Amal soleh dan teman-teman baik. Udah. Dan kalau mau jadi orang baik, tidak boleh setengah-setengah. Hijrah itu langsung. Tidak usah terpengaruh dengan lisan orang. Kamu alim ya? Kamu berubah ya? Iya. Jawab iya. Ini lidahnya orang ini sepanjang ini saja. Kenapa harus takut? Kamu berubah ya? Kamu begini ya? Iya, saya baru tahu. Kalau ternyata itu begini. Ya, kamu juga datangnya di pengajian saya. Ajak dia. Supaya dia juga sadar gitu. Jangan, oh kamu berubah ya? Kopiannya ditaruh di kantong. Oh kamu berubah alim ya? Jilbabnya dibuka lagi. Kenapa seperti ini? Kenapa harus malu? Lisan orang untuk apa? Apa yang mau ditakuti? Orang puji kita atau orang hina kita, nggak ada pengaruhnya dengan badan. Kita nggak jadi kurus, kita nggak jadi pendek, nggak jadi tinggi, nggak ada bro. Lisan orang bicara, nggak usah peduli dengan itu. Kalau kita jadi baik-baik, harusnya hijrah itu nggak boleh setengah-setengah. Langsung jadi orang baik, nggak usah peduli, gitu kan? Karena ini baik. Jangan bawa 2 hal. 2 hal ini dosa dan musuh. Ya. Tiap hari sibuk dari dosa ke dosa, dosa ke dosa. Dan musuhnya banyak. Karena begitu bangun pagi, yang dicari pertama adalah berita tentang gosip. Ya. Gunjing orang. Tentang aibnya orang, tentang fitnah. Bicara ini, bicara itu. Hati-hati ini. Jangan bawa musuh. Teman-teman berhenti bicara ini. Masalah pemerintah, masalah artis, masalah tidak usah.
Tidak usah, tidak perlu. Kalau kita mau doakan, ya Allah berikan hidayah. Atau kita ketemu, nasihatin, nah itu betul. Tapi kalau kita ngomong di belakang susah. Kalau dia benar, kita salah, bagaimana caranya minta maaf coba? Bisa ketemu nggak? Maafin saya. Jangankan begitu, di satu majelis, naudzubillah, misal ada satu majelis, satu lembaga ya, kita berteman sama orang lalu kita punya masalah. Misal ada dua orang berseteru ribut nih. Dia satu lembaga, satu pengajian, ribut. Untuk minta maaf saja belum tentu dimaafkan. Itu sudah sama-sama jalan. Bagaimana kalau orang tidak dikenal ini? Kan jadi masalah ini. Makanya jangan bawa musuh teman-teman. Berhenti, cut dari sekarang, nggak boleh lagi. Kan bahaya sekali itu. Ya. Kemudian teman-teman kita masuk ke kisah yang lain. Kisah yang menarik dari Atha bin Abi Rabah. Ya, saya akan tutup dengan dua kisah saja. Atha bin Abi Rabah dengan Urwah bin Zubair. Tabi'in, dan cukup banyak kisah berhubungan dengan masalah. Ada kisah Syurahbil, ada kisah banyak sekali ya. Banyak sekali kisah berhubungan dengan masalah. Tapi saya cukupkan dengan ini saja karena waktunya. Atha bin Abi Rabah ini teman-teman, rahimahullah, dikenal dengan ulamanya Mekah. Dia murid langsungnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Atha bin Abi Rabah ini berkulit hitam, badannya kurus, mata kanannya rusak satu. Rambutnya keriting kecil-kecil, kakinya pincang. Subhanallah, ini cirinya disebutkan oleh para ulama bukan untuk menggibah beliau, tapi justru untuk mengangkat beliau. Allah tidak melihat fisik. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak pernah lihat paras wajah dan poster tubuh. Allah lihat kepada hati dan amal. Gitu kan? Atha bin Abi Rabah ini luar biasa. Jadi beliau sangat disegani oleh sampai raja-raja karena kekuatan ibadahnya kepada Allah SWT. Salah satu kisah yang unik adalah dia pernah diundang oleh khalifah waktu itu, Sulaiman bin Abdul Malik, oleh Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik ini tahu betul kakaknya dia, Sulaiman bin Abdul Malik, ya, itu sangat menghormati Atha. Bahkan Atha bin Abi Rabah ini saking luasnya ilmunya, tidak boleh ada yang mengeluarkan fatwa di Mekah kecuali dia. Di musim haji nggak boleh ada yang lain. Ulama lain nggak boleh, cuma dia. Karena haji ini kadang-kadang orang salah jadi salah ibadahnya orang. Dan harus ngulang tahun depan. Lama ini nggak boleh salah. Maka dikeluarkan peraturan kerajaan waktu itu, tidak boleh memberikan fatwa di haji kecuali Atha bin Abi Rabah. Jadi saking luar biasanya. Yang jelas, satu waktu subhanallah, dia diundang oleh Hisham bin Dia datang ke istananya Hisham bin Abdul Malik di negeri Syam, di Damaskus. Dia pergi sana karena ada hajat dia. Ada hajat yang dia ingin sampaikan. Dia jalan, dia naik keledai tua. Dan pelananya, tempat dia naik untuk duduk di atas itu dari kayu. Orang semua dari kulit, dan ini dia dari kayu karena miskin. Susah kehidupannya. Dia jalan dari Mekah ke negeri Syam. Ini kurang lebih satu bulan perjalanan dengan keledai tuanya itu. Di tengah jalan, pas masuk ke istana, pelataran istananya Hisham bin Abdul Malik, ada satu ulama lain dari negeri Khurasan, Irak sama Iran sekarang dulu, zaman dulu. Namanya juga Atha, dikenal dengan Atha al-Khurasani. Teman-teman kalau ketik di Google kisah Atha bin Abi Rabah ada banyak. Kisah Atha al-Khurasani juga ada. Jadi dua-duanya ulama ini, tapi satu tinggal di Mekah, satu tinggal di Irak pada saat itu. Atha al-Khurasani berbeda penampilannya. Orangnya gagah, bersih, rapi gitu loh. Bahkan dia datang ke negeri Syam pakai kereta kencana. Ya. Kalau kita mungkin sekarang mobil mewah, Mercy. Sampai ke situ, kata anaknya Atha al-Khurasani. Jadi satu kereta kencana, Atha al-Khurasani dengan anaknya. Anaknya bilang, saya selalu lihat ayah saya selalu dihormati orang di Irak. Tapi kali ini ada penampilan yang berbeda. Tiba-tiba ayah saya melihat seseorang, imamannya sudah tua, ya, matanya satu rusak, kakinya pincang, naik keledai tua. Dan ayah saya tiba-tiba buka pintu kereta kencana, berlari menuju ke orang itu. Lalu salaman dan mencium kepalanya. Ya, orang kalau hormati ulama biasa di kepalanya dicium kalau di Timur Tengah. Maka dia bilang mencium kepalanya. Saya bingung, siapa orang ini? Begitu luar biasa ayah saya menghormatinya gitu kan. Dan sebelumnya waktu saya lihat orang itu, saya sempat tertawa. Karena melihat kok susah sekali orang ini, penampilannya begitu luar biasa gitu. Setelah ayah saya bicara, ayah saya kembali lagi lalu saya mengatakan, ayah, siapa orang itu? Saya belum pernah lihat orang penampilannya seburuk itu. Kata ayahnya, jangan kau bicarakan tentang orang kalau kau tidak mengenalnya.
itu adalah Atha bin Abi Rabah. Kata anaknya, Atha bin Abi Rabah, ulamanya Mekah yang terkenal. Kata ayahnya, iya. Minta maaf dia sama Atha bin Abi Rabah. Selesai. Kata ayahnya, saya akan masuk bersama Atha bin Abi Rabah ke dalam istana. Kau tunggu di sini. Kata anaknya, baiklah. Setelah mereka keluar, anaknya bertanya, wahai ayah, apa yang terjadi di dalam ini? Kisahkan buat saya. Maka kata Atha al-Khurasani yang kaya raya tadi itu, ulama yang kaya raya bilang, demi Allah, kalau bukan karena Atha bin Abi Rabah, saya tidak bisa masuk ke istana. Justru gara-gara dia ini diizinkan masuk. Dia bilang begitu diceritakan. Begitu dibuka pintu gerbang istana, Khalifah lagi duduk jauh sekali. Hisham bin Abdul Malik jauh. Kelihatan kecil karena luasnya istana itu. Dia lihat Atha bin Abi Rabah, demi Allah dia berdiri dari singgasananya. Dia jalan sampai ke pintu gerbang. Sampai ke pintu ini. Jemput. Selama ini tamu kalau datang cium kepala Khalifah atau cium pundaknya. Gitu kan. Maka dia bilang tiba-tiba saja, Hisham berdiri, orang semua lihat, berdiri sambut siapa nih? Orang tuanya kah? Gitu. Dan Atha bin Abi Rabah tidak ada yang kenal, karena zaman dulu nggak ada foto. Orang kan sekarang bisa lihat foto. Orang dulu nggak tahu siapa orang ini, kulitnya hitam, matanya rusak satu, kakinya pincang, ini gimana? Maka kata Atha al-Khurasani, saya pun dipersilakan duduk di satu kursi bersama tamu-tamu lain. Tapi Atha bin Abi Rabah dipegang tangannya oleh Khalifah Hisham dan dipegang dan diajak. Setiap kali mau duduk dia mengatakan, hahuna Aba Muhammad, hahuna Aba Muhammad. Ikut saya hai ayahnya Muhammad. Namanya anaknya Atha bin Abi Rabah adalah Muhammad. Ikut sama saya, ikut sama saya. Dibawalah terus sampai dikata Atha bin Khurasani, sampai Atha bin Abi Rabah didudukkan di sebelah singgasananya Khalifah. Padahal bajunya biasa, ya penampilannya seperti tadi gitu kan. Suruh duduk. Orang-orang semua pada bertanya, ini siapa orang ini? Orang belum tahu. Khalifah juga tidak ceritakan. Hisham mengatakan, wahai ayahnya Muhammad, ada apa anda jauh-jauh datang ke sini? Kenapa enggak beritakan biar saya datang ke Mekah? Kata dia, tidak. Saya lebih berhak mendatangi anda hari ini. Kenapa? Ada apa? Ada hajat? Dia bilang ada. Perhatikan hajatnya apa ini. Dia bukan sampaikan hajat utangnya dia, sakitnya. Enggak. Semua yang disampaikan hajatnya umat Islam. Dia mengatakan, wahai Amir Mukminin, penduduk Mekah, tetangganya Allah, karena ada Ka'bah, jadi dia istilahkan semua penduduk Mekah tetangganya Allah, karena dekat Ka'bah tinggal. Dan penduduk Madinah tetangga Rasulullah SAW, karena ada di situ rumahnya Nabi SAW, walaupun Nabi sudah meninggal, dianggap tetangga Nabi SAW, karena rumahnya masih ada gitu kan. Itu semuanya ataya mereka terlambat. Ataya ini teman-teman istilah, kalau ada pemerintahan Islam, pendapatan negara berapa dikeluarkan untuk kebutuhan negara, lalu sisanya dibagi-bagi ke masyarakat. Namanya ataya. Setiap tahun dibagi. Berapa pendapatan negara dikasih ke masyarakat. Gitu. Kata Atha bin Abi Rabah, penduduk Mekah tetangga Allah dan penduduk Madinah tetangga Rasulullah SAW terlambat ataya mereka tahun ini. Gitu kan. Maka saya minta kepada anda, jalankan. Kata Hisham, panggil sekretarisnya. Orang Arab biasa bilang, ya gulam, datang ke sini. Sekretaris datang. Tulis sekarang. Segera keluarkan haknya penduduk Mekah dan Madinah. Ada lagi hai ayah Muhammad? Ada lagi. Sesungguhnya para mujahidin yang sedang menjaga di perbatasan umat Islam sama orang-orang non-muslim ini, mereka itu terlambat gajinya. Sementara mereka telah mempertahankan agama Islam. Mereka pertahankan kerajaan kalian. Mereka juga mempertahankan kehormatan umat Islam. Kenapa terlambat gaji mereka? Kasih gaji mereka itu. Maka kata Amir Mukminin waktu itu, Hisham, hai gulam, catat, segera kasih gaji-gajinya para mujahidin. Ada lagi ayah Muhammad? Ada. Semua hajat umat Islam ini. Sampai 5-6 hajat disampaikan, terakhir sudah selesai. Hisham dengan semangat, ada lagi enggak? Kata Atha, ada lagi. Dan ada yang lebih penting dari itu semua, ya Amir Mukminin. Hisham serius, apa ini? Atha bin Abi Rabah lagi duduk, berdiri tiba-tiba. Lalu dia dengan serius menatap ke arahnya Khalifah. Lalu dia mengatakan, wahai Amir Mukminin, ketahuilah, engkau lahir di muka bumi ini sendirian. Engkau juga berbuat amalmu sendirian. Engkau akan mati sendirian. Engkau akan mempertanggungjawabkannya di hari kiamat sendirian. Maka jangan terpengaruh dengan singgasanamu ini dan orang yang ada di sekitarmu ini. Tidak akan ada bisa tolong kau hari kiamat. Mendengar itu, Hisham nangis. Khalifah nangis. Ini orang sekitarnya kaget dia.
Dia nangis-nangis sambil memukulkan, dikatakan dalam kisah ini tongkatnya ke karpet di situ sambil mengatakan jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Kata Atha Al-Khurasani yang mengisahkan kisah, demi Allah setelah itu Atha bin Abi Rabah pergi tanpa minum setetes air pun. Gak ada datang ke istana raja mau minta makan, minta minum. Gak ada sama sekali. Gak ada hajat dia, hajat umat Islam semua dan tidak ada minum. 1 bulan perjalanan. Sekarang mau pulang lagi ke Mekah tiba-tiba. Kata Atha Al-Khurasani, waktu kami tiba di pintu istana, ada utusan Hisham, khalifah, bawa 1 kantong dirham. Ini buat anda dari Amir Mu'minin. Kata dia, saya datang bukan untuk ini. Kembalikan saja, kasih kepada siapa saja, bukan saya. Lalu kemudian dia pergi. Apa teman-teman yang membuat Atha bin Abi Rabah bisa begitu? Karena dia tahu, ini semua manusia walaupun raja, kebetulan saja beda jabatan sama dia. Tapi sama-sama manusia. Punya 2 mata, punya 2 telinga, punya 2 tangan, 2 kaki. Dia juga akan mati. Tapi ada Tuhan yang sebenarnya, raja yang sebenarnya, Allah. Malikal Mulk, raja yang sebenarnya. Maka dia takut kepada Allah. Siapa yang takut kepada Allah, Allah pun akan membuat seluruh makhluk takut padanya. Siapa yang menantang Allah, Allah akan buat makhluk juga akan menantang dia. Gitu kan? Seperti itu. Pernah Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah yang masyhur ya, di dinasti Umayyah, berkuasa 2 tahun dari tahun 99 sampai 101. Di tahun pertama beliau jadi khalifah, itu tidak ada masih banyak orang yang mau terima zakat karena orang miskin. Tahun kedua nggak ada lagi orang mau terima zakat karena adilnya gitu. Yang jelas waktu pertama jadi khalifah, ini Umar namanya Umar bin Abdul Aziz bin Asim bin Umar bin Khattab. Jadi ini cucunya Umar. Umar bin Abdul Aziz bin Asim bin Umar bin Khattab. Ada sepupu dia, ya, apa sepupu ini? Misan ya. Orang sini bilang apa sepupu? Sepupu juga. Sepupunya namanya Salim bin Abdullah bin Umar. Anaknya Abdullah bin Umar. Ini seorang alimnya Madinah. Umar bin Abi sempat menulis surat mengatakan, ya, hai Salim, engkau telah mengetahui Allah telah memberikan kepadaku jabatan khilafah begini dan engkau tahu bagaimana kisah kakek kita Umar bin Khattab dengan luar biasanya bisa memimpin dengan keadilan sampai disegani segala macam. Sekarang aku kirimkan semua informasi yang kau tahu tentang kakek kita supaya aku bisa jadi seperti dia. Niatnya Umar bin Abdul Aziz baik, gitu kan? Jawabannya Salim apa? Dia bukan rincikan kau harus begini. Kata Salim, ini orang alim, ya, orang alim tabi'in. Salim mengirim surat kembali mengatakan, hai Umar, jadikan dirimu seperti kakek kita Umar, Allah akan jadikan juga hukummu, orang-orang sekitarmu seperti orang-orang di sekitarnya Umar. Artinya kau dulu benahi dirimu. Kalau kau benahi dirimu, akan aman semuanya. Umar bin Khattab teman-teman sangat masyhur. Kenapa syaitan pun takut bertemu dengan dia? Karena dia sangat yakin tentang Allah SWT. Jadi dia hanya takut kepada Allah. Halal, halal, haram, haram. Gak ada peduli bagi dia. Gitu kan? Maka yang terjadi adalah Allah pun membuat semua takut dengan dia termasuk syaitan. Gitu kan? Kemudian teman-teman kita akan tutup dengan kisah ya, Urwah bin Zubair rahimahullah. Orang yang sangat terkenal juga sebagai seorang faqih. Ulamanya tabi'in juga masyhur. Zubair ibn Awam, sahabat Nabi, ayahnya. Salah satu dari 10 yang jamin masuk surga. Anaknya Zubair ini namanya Urwah, ulamanya ya, tabi'in. Dia pernah punya kisah yang unik ini teman-teman sekalian. Kisah uniknya adalah dia pernah punya persahabatan dengan seorang khalifah Umawi. Kebetulan sebelum jadi khalifah sudah jadi sahabat. Begitu temannya jadi khalifah, dia pun diundang datang. Dia dari Madinah pergi ke negeri Syam, pergi ke Damaskus. Dia jalanlah sama anaknya dia. Kebetulan dia punya beberapa orang anak, tapi ada anak yang paling tua anaknya ini yang sudah hafal Al-Quran, hafal banyak hadis, dipersiapkan oleh Urwah untuk jadi ulama. Mereka cerita teman-teman, pergilah mereka ke negeri Syam. Begitu sampai ke negeri Syam, sampai di istana, anaknya Urwah ini bilang begini, ayah, Anda silakan ketemu sama khalifah, tapi izinkan saya untuk muter-muter lihat istana. Saya mau tahu istana ini seperti apa bentuknya. Dia bilang baiklah, kata ayahnya. Akhirnya anaknya main-main. Urwah ketemu sama khalifah, salaman, pelukan, sahabat lama, ngobrol-ngobrol. Baru saja ngobrol sebentar. Ini kita bicara, kalau Urwah ini bicara tentang masalah sabar dalam musibah ya.
Jadi kita tadi sudah kasih contoh-contoh banyak. Kalau Muhammad bin Sirin dari perdagangan yang jujur, kemudian nasihat yang baik buat anak muda yang mencaci maki Hajjaj. Kita sudah ceritakan bagaimana menasihati khalifah. Kalau Urwah ini lebih cenderung kisahnya kepada masalah musibah, bagaimana dia menghadapi cobaan yang datang. Maka dia lagi ngobrol sama khalifah, tiba-tiba ada satu utusan khalifah buru-buru masuk ke dalam istana. Biasanya peraturan waktu itu tidak boleh sembarangan masuk ke istana, harus izin dulu, apalagi khalifah lagi ada tamu dari jauh, ulama lagi. Maka dia tiba-tiba ketuk, lalu lalu khalifah mengatakan, kenapa? Ada apa kok masuk tiba-tiba seperti ini? Dia bilang, saya mohon maaf Amirul Mukminin, ada yang harus sampaikan. Apa itu? Anaknya Tuan Urwah mati. Anak dia tadi sehat, gak ada apa-apa, meninggal, mati. Loh, bagaimana ceritanya? Tadi dia waktu muter-muter istana, ada kuda-kuda istana, ada kuda-kuda khusus di istana itu yang kekar-kekar besar, bulunya bagus, dirawat untuk raja muter-muter. Itu ada beberapa ekor. Dia rupanya asyik main-main sama kuda-kuda itu, sampai akhirnya dia bilang ada satu kuda nendang dia. Lagi di belakang kuda ditendang, kena dadanya, mati. Jadi tiba-tiba anaknya mati. Mungkin teman-teman yang sudah Masya Allah sepuh di sini punya anak, tahu bagaimana nilainya anak itu. Ya. Jadi kita merasa, saya pun Allah berikan beberapa orang anak amanah, maka saya merasa kadang-kadang kalaupun capek pulang ke rumah sebagai hiburan, ya, Masya Allah, Allah jadikan memperhiasan dunia lah. Yang jelas Urwah ini sudah menyiapkan anaknya sebagai orang pengganti dia. Tiba-tiba informasinya mati. Lalu khalifah nggak enak, ini tamunya yang ajal iya, tapi penyebabnya kudanya istana yang menendang. Ya. Lalu dia balik kepada Urwah. Urwah mengatakan sambil senyum, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah nggak masalah. Biarkan datangkan jenazahnya, saya akan urus. Padahal ini baru saja berapa menit yang lalu, sama-sama turun nggak ada masalah, sehat. Selesai itu, waktu lagi diurus jenazah segala macam dan mau dikuburkan, ya, mau diturunkan, lihat Urwah pun turun. Begitu turun di dalam liang lahat, ada dalam bahasa Arab, saya sampai sekarang, semenjak saya dapat kisah ini beberapa tahun yang lalu, sampai sekarang saya belum menemukan penyakit ini namanya apa dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Melayu, ya. Jadi orang Arab mengatakan penyakit gargarina. Gargarina ini dirincikan oleh para ulama, dia biasa ada di jenis tanah tertentu, dan itu kalau menyentuh kaki, biasanya membuat kaki itu membusuk, ya. Dan itu kalau zaman dulu harus diamputasi, potong kaki, nggak boleh nggak bisa nggak. Akhirnya Urwah ini pada saat turun, begitu dia selesai kuburkan anaknya, dia naik dari liang lahat, kakinya tiba-tiba membengkak dan menjadi hitam, seperti membusuk. Tidak bisa jalan, dipikul oleh para pengawal kerajaan, dilaporkan kepada khalifah. Khalifah bilang, panggil tabib terbaiknya istana, datang, periksa, ini gargarina ya Amir Mukminin. Apa solusinya? Potong. Baru anaknya mati di hari yang sama, harus potong kakinya. Khalifah mau bicara, gimana caranya? Anaknya baru meninggal, sekarang kakinya juga harus dipotong. Dicarilah orang yang paling baik cara bicaranya, santun, sampaikan kepada Urwah. Mulailah orang itu datang, mengatakan, wahai Tuan Urwah, apakah anda tahu kisahnya Nabi Ayub alaihissalam? Sudah tahu kisah Nabi Ayub, ya? Nabi Ayub 20 tahun nikmat, jadi raja, jadi nabi, ya. Itu 20 tahun, anaknya 12. Anaknya Nabi Ayub 12. Semua laki-laki, semua gagah, semua sehat, gitu kan. Maka Nabi Ayub alaihissalam 20 tahun nikmat, istrinya cantik, anaknya 12 orang, dia raja, dia nabi, dia kaya raya, banyak hartanya. Tapi subhanallah setelah 20 tahun Allah uji Nabi Ayub alaihissalam sampai ada istilah sabar Ayub, ya. Nabi Ayub alaihissalam ini unik sekali. Di hari setelah 20 tahun, hari pertama Allah timpakan penyakit padanya, kusta, menular, sehingga orang semua tinggalkan dia. Hari kedua, anaknya 12 orang lagi makan di bawah bangunan, atapnya rubuh, 12 orang mati semua dalam seketika. Hari ketiga, Allah datangkan hama, tahu hama, ya? Ya, itu mematikan semua hewan ternak dia. Unta, sapi, kambing, habis semua. Jadi dalam 3 hari badannya jadi penyakit, ya, anaknya semua mati, hartanya semua habis. Terus berjalan cobaan tersebut 18 tahun. Nabi Ayub tidak pernah berkeluh kesah. Ikhtiar iya, tapi nggak pernah keluh kesah. Sampai istrinya bilang, hai Nabiullah,
tidak usah Anda minta anak, tidak usah lagi kita minta harta. Saya sudah terima itu. Tapi minta supaya Anda disembuhkan saja sama Allah. Biar sembuh supaya Anda bisa berdakwah lagi, gitu kan. Apa kata Nabi Ayub kepada istrinya? Orang-orang beriman beda sekali jawabannya. Kata Nabi Ayub alaihissalam, istriku berapa tahun dulu kita dapat nikmat? Kata istrinya, 20 tahun. Kata Nabi Ayub, sekarang berapa tahun kita diuji? Kata istrinya 18 tahun. Istrinya hitung. Kata dia, kata Nabi Ayub, saya masih malu minta sama Allah. Belum berimbang. Kita kadang-kadang 1 tahun sehat, 365 hari, tahun depan Allah coba flu seminggu, 1 kampung tahu. Ya. Tidak berimbang, belum berimbang, tapi sudah seakan-akan Allah salah. Setelah 20 tahun Nabi Ayub juga bilang kalimat mulia dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku telah ditimpa cobaan. Dia tidak bilang, ya Allah engkau telah uji aku, enggak. Saking santunnya sama Allah, ya Allah aku telah ditimpa cobaan dan kau zat yang maha penyayang. Artinya apa? Mau sembuhin silahkan, tidak mau juga tidak apa-apa. Dia enggak bilang, ya Allah sudah 20 tahun nih. Saya sudah sabar, harusnya saya sembuh, enggak. Maka yang terjadi, Allah balik. Tiba-tiba pada saat sudah 20 tahun, Allah sembuhkan penyakitnya dalam sehari. Dalam Al-Quran diceritakan Allah munculkan mata air di bawah ranjangnya, dia mandi sembuh penyakitnya. Dan badannya jadi lebih sehat dari 20 tahun yang lalu. Kemudian kaumnya waktu dengar dia sembuh, maka mereka datang dan mereka semuanya menghibahkan harta. Ada yang kasih unta, ada yang kasih sapi, ada yang kasih kebun. Sampai-sampai harta yang dikumpulkan di hari kedua itu oleh Nabi Ayub alaihissalam, ya, itu lebih banyak daripada harta yang hilang 20 tahun yang lalu. Dalam satu hari. Hari ketiga, istri Nabi Ayub alaihissalam hamil dan melahirkan 24 orang anak laki-laki. Double dikasih sama Allah. Maka dikenal dengan sabar Ayub. Dan kalau kita insya Allah masuk surga, kata Nabi SAW, orang yang masuk surga, maka tingginya seperti Adam alaihissalam, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Wajahnya seperti Yusuf, hatinya seperti Ayub. Begitu hadis Hasan Sahih menjelaskan masalah itu. Jadi luar biasa memang keadaannya. Maka orang ini datang kepada Urwah, mengatakan, hai Urwah, apakah anda tahu kisahnya Nabi Ayub? Kata Urwah, iya. Apakah anda tahu kisahnya Luqman? Kata iya. Orang-orang sabar dalam Al-Quran ada, gitu kan. Terus saya begitu. Maka kata dia, baiklah kalau begitu, terimalah ya cobaan ini karena Allah Subhanahu Wa Taala mencoba anda dengan matinya anak. Sekarang kaki anda harus dipotong. Maka orang itu bilang, saya belum pernah lihat ada orang kena musibah seperti Urwah. Dia senyum, lalu dia mengatakan, tidak apa-apa, potong saja. Kakinya potong saja. Nggak ada keluh kesah, nggak ada apa. Lalu kemudian disampaikan pada khalifah. Khalifah bilang, baik, panggil dokter yang paling baik, tabib paling baik. Datang dokter tersebut. Dan cara dulu, zaman dulu teman-teman, tidak ada kayak kita obat bius supaya bisa ya pingsan atau apa, ini tidak ada. Bukan cara seperti itu. Tapi cara dulu itu harus mabuk, minum khamr kalau mau ada amputasi supaya nggak sakit itu. Maka didatangkan kendi-kendi khamr banyak di ruangannya Urwah. Kata Urwah, untuk apa ini? Dia bilang, khamr. Anda harus minum. Kaki anda akan saya potong. Ini pisau, sekarang potong kulit, tulang, sampai putus ini. Anda harus mabuk. Kata Urwah, demi Allah saya tidak pernah sentuh itu dalam keadaan saya lagi sehat, apalagi saya lagi sakit. Saya nggak mau, cari jalan lain. Tabibnya pergi lagi pada khalifah. Ini tamu anda Urwah nggak mau nih. Gimana? Kata dia, cari jalan lain. Cari jalan lain. Didatangkan orang Indonesia bilang algojo, ya, badan-badan besar, kekar. Datang 8 orang masuk ke ruangan Urwah. Kata Urwah, untuk apa mereka ini? Untuk pegang anda. 1 tangan 2. Jadi 8. Ini saya akan potong, ini salah sedikit bisa rusak semua. Kata Urwah, saya tidak perlu mereka. Tidak usah. Tabib kembali lagi pada Khalifah, Amir Mukminin, ini gimana, tamu anda nggak mau? Udah kalau gitu tanya dia bagaimana caranya, apa yang dia mau lakukan. Maka tabibnya kembali mengatakan, wahai Tuan Urwah, Amir Mukminin dan kami juga sudah tidak tahu harus buat apa, terserah anda mau bagaimana. Dia bilang, ini kalimat mungkin harus direnungi baik-baik ya, jadi unik sekali. Dia mengatakan, saya akan berzikir kepada Allah. Kalau engkau melihat wajahku sudah merah, potong kakiku.
Jadi saya sampai sekarang juga sudah berapa kali sampaikan kisah ini, saya belum bisa menangkap bagaimana berzikir sampai wajah memerah seperti orang yang ketakutan dan khusyuk gitu ya. Itu bagaimana caranya? Dia mengatakan kalau wajah saya sudah memerah, potong kaki saya. Kata tabib, ini belum pernah saya alami, ini pertama kali. Ini orang mau dipotong kakinya, bergerak atau enggak nih? Maka dia datangkan segera pisau yang tajam, ada orang yang siap bantu dari sebelah dengan perlengkapan untuk nampung darah segala macam. Maka dia urwah mulai, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Terus kata tabib ini dia mengucapkan sampai wajahnya merah. Waktu merah, saya potong kakinya. Dan apa kata tabibnya? Demi Allah, waktu saya potong kakinya seperti saya tidak sedang potong kaki. Suaranya nggak berubah. Tetap dia berzikir. Nggak ada gangguan. Kita biasa digigit nyamuk aja sudah. Ya? Luar biasa ributnya. Gitu kan. Atau digigit semut. Ini dipotong sambil zikir. Dia seperti nggak zikir. Seperti nggak lagi terjadi. Dia bilang sampai kakinya saya potong nggak bergerak apa-apa. Sudah selesai. Baru saya bilang, Tuan Urwah sudah selesai. Dia buka matanya, dia mengatakan, Alhamdulillah. Dia bilang gitu. Tapi kata tabibnya belum selesai, wahai Tuan Urwah. Zaman dulu teman-teman, untuk memberhentikan darah, itu harus pakai minyak panas. Jadi nggak bisa kayak kita sekarang, dijahit selesai. Enggak. Dia harus minyak panas, dicelup. Supaya uratnya terbakar, jadi darah berhenti. Ini berat sekali. Gitu kan? Dan Urwah ini terkenal setiap hari selalu membaca sepertiga Al-Quran. 10 juz setiap hari. Tiap 3 hari khatam dia. Rahimahullah. Hari itu dia sempat tidak baca sekali saja dalam hidupnya. Dikatakan dalam kisah itu. Karena dia pingsan nantinya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, dia bilang, tapi anda harus pakai minyak panas. Dia bilang, baiklah. Saya akan berzikir kepada Allah. Seperti tadi kalau wajah saya memerah, celupkan di minyak panas. Dia mulai, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Berzikir sampai merah. Kata tabibnya, saya pun mencelupkan di minyak panas. Tapi akhirnya membuat Urwah pingsan. Nggak sadar dia. Setelah itu kami balut semuanya. Selesai kami laporkan Pak Ibu sudah selesai. Gak lama kemudian Urwah sadar. Ya. Waktu dia sadar, pertama sekali kalimatnya, mana kaki saya? Dia minta kakinya yang dipotong tadi. Orang semua bingung, kenapa dia minta kakinya? Dia datang kakinya. Setelah dia datangkan, dia pegang kaki itu dengan tangannya. Dia mengatakan, Alhamdulillah yang telah membuat kau ada padaku selama 40 tahun, belum pernah aku pakai sekalipun ke tempat maksiat. 40 tahun gak pernah pakai maksiat. Kaki kita Allah musta'an. Sudah berapa banyak ke tempat maksiat, gitu kan? Semoga Allah maafkan. Ini 40 tahun tidak pernah satu kali ke tempat maksiat. Begitu bahasa dia. Udah selesai. Amir Mu'minin bingung, gimana caranya kita hibur Urwah nih? Harus ada sesuatu yang bisa menghibur orang kena musibah. Maka Amir Mu'minin waktu itu Hanifah berdoa. Akhirnya Amir Mu'minin lagi duduk, rupanya ada orang Arab Badui. Ini penutupan kisah kita ya. Ada orang Arab Badui datang dari padang pasir. Satu suku mungkin 10 orang. Dan ada satu orang matanya buta, lagi diangkat sama orang-orang. Rupanya itu kepala suku. Buta matanya. Maka Amir Mu'minin tanya, siapa kalian? Oh, kami dari suku ini. Siapa ini yang buta? Dijawab, ini adalah pimpinan kami, kepala suku. Kok bisa orang buta jadi kepala suku? Maka kepala sukunya bicara, dia bilang, hai Amir Mu'minin, kalau anda mau dengar kisah saya, maka anda akan lebih kaget lagi. Kata dia, baik, silakan ceritakan bagaimana. Kata orang ini, saya dulu adalah kepala suku dari dulu sampai sekarang. Dulu mata saya terang, saya orang kaya raya, saya punya keturunan banyak, saya punya juga istri. Tapi ya Amir Mu'minin terjadi sesuatu. Satu malam dia bilang saya keluar, kemudian saya bawa istri saya, anak saya, seluruh harta saya ingin pindah ke satu tempat. Malam hari kami nginap di padang pasir, di lembah padang pasir. Waktu kami lagi nginap di lembah padang pasir itu, di malam hari ini tiba-tiba ada banjir besar, turun hujan lewat di lembah itu. Maka seluruh kemah saya, harta saya dibawa oleh banjir tersebut. Istri saya pun hilang, anak-anak saya hilang. Maka saya sempat selamat karena saya berpegang pada batang pohon. Dan waktu air sudah mulai redah, ya, sudah tidak ada air lagi di padang pasir itu, saya lihat ada unta saya masih selamat satu diikat di pohon. Dan ada anak saya yang paling kecil, bayi, ada tergeletak di tanah. Maka saya pun segera turun, saya ambil anak saya.
Tapi untuk mengangkat anak saya ini dalam kondisi dia masih menangis, unta itu juga jauh, saya taruh dulu anak saya ingin mengambil unta saya dulu. Dia bilang, begitu saya jalan ke unta, waktu saya mau buka talinya dari pohon, bayi saya menangis, anak saya tiba-tiba menangis. Saya balik ke sana, kepala anak saya sudah di mulut serigala. Saya kejar, anak saya sudah dibawa lari. Maka saya pun kembali ke unta ini dengan berharap saya bisa selamat. Harta sudah hilang, ya. Istri anak semuanya hilang. Sekarang saya tinggal sendiri. Begitu saya dekat dengan unta tersebut, unta itu tiba-tiba mengangkat kakinya menendang kedua mata saya. Maka dalam satu malam Amir Mu'minin saya kehilangan keluarga, kehilangan harta, kehilangan mata. Kata Khalifah, bawa orang ini ke Urwah biar dia ceritakan kisahnya. Maka dia pun menceritakan itu. Urwah pun akhirnya gembira dengan itu. Penutupan kisahnya adalah Urwah kembali ke Madinah. Waktu dia kembali ke Madinah, teman-teman sekalian, orang-orang semua pada sedih karena dengar ceritanya. Anaknya mati, tiba-tiba dia kakinya harus diamputasi. Kemudian dia lihat orang-orang pada datang, orang mau takziah anaknya sekaligus juga mau menggembirakan dia dengan kakinya yang tidak ada. Maka dia pertama kali dia ucapkan, dia bilang, jangan kalian terpengaruh dengan yang kalian lihat. Ini penutupan kisahnya ya. Jangan kalian terpengaruh dengan apa yang kalian lihat, karena sesungguhnya Allah sangat baik dengan saya. Terbukti Allah memberikan saya 4 orang anak. Allah cuma ambil 1. Jadi yang mati ini cuma 1, tapi masih ada 3 Allah tinggalkan. Alhamdulillah. Allah juga memberikan saya 4 anggota tubuh, 2 tangan, 2 kaki. Allah cuma ambil 1. Alhamdulillah. Seperti itulah. Maka orang-orang pun banyak tersentuh menangis waktu itu karena melihat bagaimana keimanannya Urwah rahimahullah. Dan cukup banyak kisah yang berhubungan dengan masalah ini. Mudah-mudahan saja ini sudah cukup untuk diambil pelajaran. Intinya teman-teman sekalian, berhubungan dengan Allah sangat indah, sangat baik. Dan Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Tinggal hadis Nabi SAW, siapa yang berdoa kepada Allah, maka Allah akan berikan ijabah, tapi melalui 3 tahapan. Bisa memberikan dia seketika pada saat itu, atau Allah hilangkan keburukan yang menimpa dia, atau akan menimpa dia, atau Allah akan simpankan yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Jadi kalau belum datang, tetap berdoa, tetap ikhtiar, dan pasti Allah SWT mendengar semua itu. Allahu a'lam. Begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.